Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah hadir di webinar Talenta Series ke-61 pada hari ini. Oke, jadi senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di webinar Talenta, di mana pada hari ini kita akan mengulik bersama-sama nih atau berdiskusi dan juga sharing terkait seperti apa sih tantangan produktivitas HR dan bagaimana HR bisa memanfaatkan teknologi untuk mengelola karyawan dengan lebih efektif lagi. Nah, senang sekali di sini sudah, cukup ramai yang hadir. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu lihat di kolom chat, itu sudah ada beberapa yang berkenalan. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang belum berkenalan boleh langsung sebutkan nama, nama company dan juga asal domisilinya. Jadi nanti supaya selama webinar kita bisa sapa Bapak Ibu juga. Sebelumnya salam kenal juga Bapak Ibu, aku Anissa dari tim Talenta yang hari ini akan memandu jalannya webinar. Dan nanti aku juga akan menemani sesi diskusi ini dengan para speaker kita. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, nanti ada beberapa poin diskusi yang akan kita bahas tentunya mungkin ini berawal dari adanya pandemi lalu ya Bapak Ibu, di mana ketika pandemi terjadi, beberapa perusahaan mungkin mulai menerapkan work from home, work from anywhere, atau lainnya. Dan hingga pada hari ini, mulai banyak nih beberapa perusahaan yang juga mempertimbangkan untuk uh, di mana karyawannya ini bisa bekerja dari manapun atau hybrid working. Nah, seperti apa sih tantangan yang akan dihadapi dan juga bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola karyawannya? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama dengan para speaker kita. Jadi silakan salam kenal ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Tadi aku lihat ada beberapa nih ada yang dari Semarang, ada dari Jakarta, ada dari Bandung, Bogor, Surabaya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi selamat datang dan semoga kita bisa berbagi di webinar pada hari ini ya. Boleh di next? Oke, nah sebelum aku lanjut ke agenda berikutnya, aku akan menginfokan beberapa agenda di webinar pada hari ini. Jadi nanti setelah setelah opening ini, aku akan menyampaikan informasi terkait dengan Mekari Update. Jadi apa-apa saja sih pembaharuan yang ada di aplikasi Mekari Talenta. Lalu setelahnya kita akan langsung masuk ke sesi pertama, yaitu terkait dengan seperti apa tantangan HR productivity di tahun 2023. Nanti juga akan dibawakan oleh Kak Diani Multitasari dari tim Mekari. Lalu nanti setelah itu kita juga akan masuk ke sesi bagaimana memanfaatkan digital tools untuk mengelola absensi karyawan nih, khususnya Bapak Ibu. Nah, nanti itu juga akan di-share oleh tim Mekari, yaitu dari Kak Yonatan. Lalu nanti kita akan ada sesi interaktif Q&A juga, di mana nanti Bapak Ibu bisa nih untuk submit atau mempertanyakan atau berdiskusi juga terkait dengan topik pada hari ini. Lalu nanti di penghujung acara kita akan memasuki sesi feedback dan juga closing. Boleh di next? Oke, jadi Bapak Ibu di bulan Februari ini ada beberapa pembaruan di Mekari Talenta. Nah, apa saja pembaruannya? Yang pertama tentunya saat ini di Mekari Talenta sudah mengembangkan fitur attendance dengan sistem liveness validation. Nah, jadi melalui sistem liveness validation ini, Bapak Ibu semakin bisa akurat lagi nih untuk mendeteksi kecocokan wajah asli karyawan ketika melakukan absensi. Nah, ini detail seperti apa nanti juga akan dibahas oleh Kak Yonatan di sesinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang penasaran bisa disimak ya nanti lengkapnya di sesi Kak Yonatan. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan update pada fitur Forms di Talenta. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu di sini sudah ada yang mengenal gitu ya fitur Forms di Talenta. Jadi saat ini fitur Forms sudah ada pembaruan di mana Bapak Ibu HR bisa melakukan perubahan nih ketika form tersebut telah dipublikasikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang ada perubahan sesuai dengan kebutuhan, ini sudah ada fitur yang bisa provide update tersebut. Boleh di next? Oke, pembaruan yang berikutnya adalah mengenai terkait dengan schedule. Nah, saat ini sudah tersedia juga tampilan baru di menu schedule dengan berbagai shortcut tombol intuitif untuk import, export, dan juga assign schedule serta fleksibilitas yang menyesuaikan dengan kolom yang ada pada menu schedule. Nah, ini lengkapnya seperti apa bisa Bapak Ibu pelajari di Health Center Talenta, yaitu di healthcenter.talenta.co.
Atau nanti dari rekanku Mutia juga akan bantu share link-nya. Boleh di next? Oke, pembaruan yang berikutnya adalah saat ini di Talenta juga sudah mengembangkan fitur Special Holiday, di mana dengan fitur Special Holiday ini Bapak Ibu bisa membuat libur hari raya selain libur nasional dan juga terintegrasi dengan payroll secara otomatis. Jadi ini bisa dikustomisasi lagi ya Bapak Ibu libur yang dibutuhkan di masing-masing company itu apa-apa saja melalui fitur Special Holiday ini. Boleh di next? Yang berikutnya adalah terkait dengan kategorisasi tipe di employee transfer. Nah, saat ini Bapak Ibu HR juga bisa melakukan kategorisasi kebutuhan employee transfer dengan transfer type yang memudahkan Bapak Ibu untuk membaca riwayat transfer karyawan seperti promotion, demotion, dan lain-lain. Nah, ini seperti kalau yang Bapak Ibu lihat di gambarnya, itu ada beberapa opsi. Nah, jadi ini sudah ada pembaruan, dan Bapak Ibu bisa ekspor lagi di menu employee transfer ini. Boleh di next? Oke, yang berikutnya terkait dengan fitur performance review nih, Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini juga sudah ada yang menggunakan performance review dari Talenta. Nah, saat ini sudah ada pembaruan, yaitu sudah tersedia fitur company goals pada performance review. Gunanya fitur ini nantinya bisa, harapannya bisa memudahkan Bapak Ibu dalam menyelaraskan goals individu ke tingkat perusahaan. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ekspor lebih lanjut detail seperti apa di guidebook Talenta, yaitu di helpcenter.talenta.co. Boleh di next? Oke, poin berikutnya adalah sudah ada perubahan prefix nomor virtual account BNI untuk payroll disbursement. Nah, ini khusus bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan payroll disbursement di Talenta ya. Jadi saat ini Talenta sudah memperbarui prefix nomor virtual account khusus untuk pengguna BNI menjadi 8303. Nah, ini detailnya juga bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut di guidebook Talenta. Boleh di next? Dan poin pembaruan Talenta terakhir di bulan Februari ini adalah penambahan report e-banking untuk CTBC dan MNC. Nah, jadi Makari Talenta sudah menambahkan report e-banking untuk bank CTBC dan MNC yang dapat diakses di menu report payroll. Kini, HR semakin fleksibel lagi nih harapannya untuk memproses payroll dengan berbagai macam pilihan bank yang sudah tersedia. Nah, ini guidebook-nya juga bisa Bapak Ibu pelajari di helpcenter.talenta.co. Nah, mungkin juga untuk informasi bagi Bapak Ibu, jadi untuk pembaruan talenta di setiap bulannya, itu juga kita informasikan via email yang kita kirimkan. Jadi nanti Bapak Ibu untuk lengkapnya, jika ingin ekspor ke guidebook atau mungkin video tutorial lainnya, bisa cek emailnya masing-masing ya untuk subjek talenta updates di bulan Februari. Oke, boleh di next. Nah, mungkin sebelum kita langsung masuk ke sesinya Kak Lupita, nanti aku akan menjelaskan nih beberapa peraturan selama webinar berlangsung. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi, kalau selama webinar Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Jadi nanti kita bisa berdiskusi, nah caranya seperti apa? Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah Zoom itu ada menu Q&A. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan submit pertanyaannya di tab Q&A tersebut. Nah, kalau nanti Bapak Ibu melihat ada pertanyaan lain, Bapak Ibu juga bisa upvote atau like pertanyaan yang sudah ada yang dirasa relevan nih atau menarik untuk kita bahas secara live nanti. Jadi silakan Bapak Ibu ditunggu ya pertanyaannya. Boleh di next. Nah, ini mungkin juga salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ketika webinar. Apakah Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat ketika mengikuti webinar ini? Jawabannya yes, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat. Namun, pastikan Bapak Ibu sudah mengisikan feedback form yang sudah kami siapkan, yaitu di bit.ly/thr101-fb61. Jadi, pastikan Bapak Ibu sudah mengisikan nama lengkap dengan betul, mohon tidak ada kesalahan penulisan, karena nanti hanya kepada Bapak Ibu yang terdaftar di feedback form yang akan kami kirimkan e-sertifikatnya. Dan kalau Bapak Ibu juga ada kebutuhan terkait dengan fitur di Talenta juga bisa disampaikan di feedback form. Boleh di next?
Oke, informasi berikutnya terkait dengan talenta community. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada yang bergabung di komunitas talenta, mungkin bisa respon juga di kolom chat. Nah, jadi saat ini di Talenta sudah provide juga grup komunitas, di mana tujuannya kita bisa saling sharing nih dengan praktisi HR lainnya, sesama pengguna talenta di grup tersebut. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat, ini ada beberapa contoh percakapan yang pernah terjadi di grup. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memang tertarik untuk bergabung ke grup, bisa sampaikan ketertarikannya via feedback form juga. Jadi nanti ketika Bapak Ibu isi feedback form akan ada pilihan apakah tertarik atau tidak untuk bergabung ke grup, dan jika tertarik akan langsung diarahkan ke grup komunitas di Telegram. Boleh di next? Oke, informasi menarik berikutnya pada webinar hari ini kita juga mengadakan giveaway untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada webinar. Jadi kami akan memberikan voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya seperti apa? Kalau Bapak Ibu lihat peraturannya, jadi pastikan kalau Bapak Ibu ingin mengikuti giveaway, pastikan Bapak Ibu sudah mengisikan nama pada feedback form. Nanti nama-nama yang terdaftar akan kita spin di wheel of name seperti pada gambar, dan pastikan ketika nama Bapak Ibu terpilih di akhir acara nanti, pastikan Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk konfirmasi kehadiran. Karena jika yang tidak bisa konfirmasi kehadiran, nanti akan kita spin ke nama berikutnya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengikuti giveaway ini, silakan bisa diisikan feedback formnya ya. Boleh di next? Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah tidak sabar ya untuk berdiskusi terkait dengan sebenarnya tantangan seperti apa sih yang akan dihadapi HR di tahun 2023 ini terkait dengan adanya beberapa transisi ya, seperti transisi budaya kerja menjadi hybrid working dan lain sebagainya. Nah, mungkin langsung aja aku akan invite Kak Lupita untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Oke, halo Halo, Kak halo. Lupita. Hai, hai. Yang gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, baik, thank you. Baik Kamu ya, gimana oke. kabarnya, Nisa? Aku baik juga. Nah, lalu kita kalau misalkan kita lihat ini udah cukup banyak juga ya Bapak Ibu yang berkenalan nih di Yes, kolom chat dan dari berbagai macam daerah. Nah, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi boleh ya Kak kita mulai sharing-nya nih ke teman-teman boleh. kira-kira seperti apa sih tantangan produktivitas HR di tahun 2023 ini dan gimana nanti kalau kita juga sharing dari sisi kalau kita gitu ya yang ditemukan di lapangan itu seperti apa. Silakan kalau kita boleh Baik. dimulai ya. Oke, thank you banget Anissa buat waktunya. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih banget sudah menyediakan waktunya untuk join hari ini dengan kita, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin sedikit perkenalan dari saya, aku Lupita. Aku di sini sebagai People Strategy Lead di Mekari gitu. Nah, kalau People Strategy sendiri di sini kita lebih fokus untuk business process improvement, innovation gitu ya, atau kemudian mungkin sekiranya ada inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan di tim-tim lain yang terkait dengan people atau terkait dengan HR, itu biasanya nanti kita akan bantu untuk implement, seperti itu. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Bapak Ibu gitu ya, kita mau discuss terkait dengan tren-tren terbaru di HR saat ini tuh seperti apa, khususnya di tahun 2023 gitu ya. Setelah kita melewati pandemi sekitar 2 tahun, kemudian kita, saat ini mungkin untuk teman-teman yang dari, di lingkungan startup gitu ya, tahu juga saat ini ada banyak terjadi tech winter gitu ya, banyak terjadi layoff dan sebagainya. Apa sih tren yang terjadi saat ini? Gitu. Kemudian bagaimana caranya kita sebagai HR practitioner gitu ya, praktisi-praktisi HR di Indonesia ini, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas kita sehari-hari dengan menggunakan pastinya teknologi, gitu. Mungkin boleh next dulu ya. Oke, sekarang sudah tahun 2023 nih Bapak Ibu, apa yang terjadi di HR gitu ya, banyak sekali tren-tren yang mungkin kita sendiri juga sudah mengalami atau mungkin kita banyak juga yang, oh belum menyadari sama sekali ya gitu. Hari ini kita akan bahas satu persatu, kupas tuntas lah ya, sedikit-sedikit gitu tentang apa yang terjadi di HR, saat ini, gitu. Pertama Bapak Ibu, itu adalah fokus on well-being gitu. Jadi kesehatan karyawan atau kesehatan atau well-being karyawan itu menjadi hal yang sangat diperhatikan baik itu oleh perusahaan maupun oleh karyawan itu sendiri gitu. Jadi artinya ketika seorang karyawan mencari opportunity atau mencari pekerjaan, mereka akan memikirkan apakah ada fasilitas yang disediakan oleh company untuk mereka bisa mengimprove kesehatan mereka baik fisik maupun mental gitu.
Nah, kalau fisik ya pastinya kita menyediakan melalui insurance, asuransi, BPJS dan sebagainya gitu. Atau ada juga di sini di Mekari sendiri kita sudah mengadakan yang namanya mental health initiative. Mungkin boleh next dulu ya. Di mana di mental health initiative ini kita membantu karyawan-karyawan gitu ya untuk memberikan fasilitas yang terkait dengan mental health gitu. Jadi karyawan ini boleh memilih mereka mau konseling yang mana kita adakan dengan gratis, kita bekerja sama dengan pihak luar gitu ya untuk psikolog-psikolognya, terus kemudian mereka juga bisa menggunakan self care application gitu. Artinya, ada aplikasi yang nantinya akan di-install di HP-nya para employee ini gitu ya, untuk mereka bisa nge-track nih kualitas tidurnya seperti apa gitu, kemudian latihan nafas gitu, kemudian mood trackers. Jadi dalam sehari mereka bisa nge-track nih mood-nya mereka tuh seperti apa sih gitu ya, pergerakannya dalam sehari nanti bisa diukur pada akhirnya 1 minggu, 1 bulan, itu mereka overall mood-nya seperti apa, gitu. Terus kemudian kalau mereka mau meditasi gitu ya, itu juga kita sediakan untuk guideline-nya dan berharapnya itu nanti bisa meng-improve stress level-nya mereka gitu. Mungkin tadinya angka merah nih gitu ya, tinggi banget stress level-nya, akhirnya bisa diturunkan, seperti itu. Jadi physical dan mental health itu menjadi hal yang penting sekali untuk diperhatikan terutama di starting tahun 2023 ini. Ini merupakan result atau akibat atau hasil dari pastinya pandemi ya Bapak Ibu, selama 2 tahun kemarin mungkin kita, yang tadinya bebas ke mana-mana gitu ya, nggak usah pakai masker gitu, kita harus diam di rumah gitu ya, terus kemudian harus mungkin melakukan isolasi kalau misalnya kita terkena, atau misalnya kita kena penyakit Covid gitu ya, atau mungkin ada juga mungkin kita kehilangan orang-orang terdekat gitu ya, yang pastinya, akan ngefek gitu ya ke keadaan mental kita. Untuk itu sangat penting untuk kita memperhatikan kondisi-kondisi atau kesehatan fisik dan mental karyawan, gitu. Kemudian yang kedua, kita juga di sini punya flexible benefit. Ini juga hal yang, semakin marak diperhatikan oleh para karyawan dan perusahaan ya, Bapak Ibu, gitu. Apakah, maksudnya ada nggak sih budget-budget yang disediakan yang bebas digunakan nih untuk mekarian gitu ya, untuk mereka meng-improve apapun yang mereka mau. Misalnya mau ada, personal development, mau ikutan kelas apa, ikutan kelas communication skill, atau misalnya ikutan kelas misalnya data analisis gitu ya, apakah sebenarnya company itu menyediakan support gitu ya untuk, kebutuhan-kebutuhan karyawan tersebut gitu. Itu juga menjadi hal yang, cukup diperhatikan gitu. Kemudian next-nya ada employee retention, boleh next lagi ya. Ini menjadi kalau dulunya mungkin cara kita untuk mempertahankan employee mungkin hanya dengan compensation gitu ya atau dengan gaji aja. Sekarang lebih banyak gitu ya, ada reskilling, ada upskilling gitu ya, mungkin boleh boleh next lagi. Apa sih yang kita bisa sediakan untuk karyawan-karyawan kita gitu ya. Karyawan itu lebih memikirkan what's in it for me gitu ya, instead of misalnya hanya compensation saja, saya bekerja di sana, saya dapat uang, titik gitu. Tapi kalau sekarang saya sebagai seorang individual atau saya sebagai seorang karyawan, bagaimana saya bisa grow, bagaimana saya bisa bertumbuh di perusahaan ini, bagaimana saya bisa berkembang. Itu yang menjadi banyak perhatian gitu. Kalau misalnya ternyata, oh di perusahaan ini saya sudah nggak bisa berkembang lagi nih, udah nggak ada development opportunity juga, sudah nggak ada, saya nggak pernah dikasih training juga untuk revisit skill saya nih, menambah skill saya dan mungkin mengeksplor skill yang baru juga gitu. Maka saya nggak akan stay lama-lama di sini gitu atau karir trajectory dan, pengembangan karir lah ya gitu, karir ladder gitu. Sebenarnya, eee, jelas nggak sih ini, jenjang karirnya di perusahaan ini kalau misalnya nggak jelas ya aku juga mungkin nggak mau stay lama-lama gitu ya, setelah saya mendapatkan, knowledge yang cukup, pengalaman yang cukup, maka saya akan pindah ke perusahaan yang mungkin karir atau jenjang karirnya mungkin lebih jelas. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya kita akan data driven initiative. Ini terkhusus mungkin di HR gitu ya. Saat ini sudah semakin marak gitu ya Bapak Ibu, kalau HR itu sudah mulai bergerak berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh data gitu. Mungkin kalau dulu kita lebih ke responsif gitu ya. Apa yang terjadi terus kita tutup, apa yang terjadi kita melakukan respon gitu ya. Saat ini kita akan lihat dulu datanya seperti apa, trennya seperti apa. Mungkin sedikit cerita di Mekari gitu ya, people atau HR strategi ini juga tim yang belum lama kita bentuk ya Bapak Ibu, sebelumnya saya di rekrutmen juga gitu ya. Kemudian kita pindah ke people strategy ini karena kita merasa semakin banyak inisiatif-inisiatif yang mungkin sudah bukan administratif lagi gitu levelnya. Jadi sudah lebih kompleks, butuh lebih banyak dipikirkan dari sisi strategi end to end dari inisiatif, ke initiation, planning, sampai implementation dan monitoring sampai evaluation
gitu. Di sini kita juga punya satu role lagi namanya people analytics gitu ya, yang mana dia bertugas untuk basically meng-automate gitu ya dan membereskan lah ya, merapikan data-data yang kita punya gitu. Jadi saat ini kita itu dari headcount gitu ya, maksudnya berapa orang yang join, berapa orang yang resign, kemudian saat ini overall kita punya berapa headcount gitu, kemudian rekrutmen proses, ada berapa interview minggu ini, ada berapa yang di-offer minggu ini, ada berapa yang di-reject, kemudian sampai dengan mungkin di people strategy juga kita monitor berapa orang yang submit KPI-nya mereka atau OKR-nya mereka, berapa yang tidak submit, di tracking so far sudah berapa persen completion-nya, itu semua kita ada dashboard-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk kita bisa melihat trennya seperti apa gitu ya, dan kemudian kecenderungannya kemana nih gitu. Oh ternyata kita cenderung meng-hire kandidat yang ujung-ujungnya hasil interviewnya itu misalnya C ke atas gitu ya. Oh kok kita masih nge-hire orang yang C, C nih ternyata di ujungnya setelah kita lihat analisa lagi, ternyata orang yang kita hire nilai interviewnya C ini banyak yang nggak lolos probation. Oke, berarti kita tidak lagi meng-hire orang yang misalnya nilainya C, seperti itu. Jadi banyak inisiatif-inisiatif yang kita berangkatnya dari data gitu. Boleh next lagi? Oke, selanjutnya AI untuk streamline HR proses. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sekarang sudah mulai familiar ya gitu. Kita sudah melibatkan banyak teknologi gitu ya untuk membantu kita dalam proses yang terjadi di dalam HR sehari-hari. Kita ada chatbot, ada screening tool, ada ATS atau applicant tracking system. Biasanya mungkin proses rekrutmen ya yang saat ini sudah ibaratnya kita sudah bisa melihat dampak yang secara langsung gitu, bagaimana penggunaan teknologi ini bisa ngebantu kita, gitu. Kita bisa langsung, kalau misalnya kita pakai ATS yang pakai algoritma gitu ya, mereka bisa langsung match nih antara, keyword-keyword yang dipakai sama kandidatnya di dalam CV-nya dengan opening yang kita buka gitu ya, mana yang paling cocok nih gitu. Nanti dari ATS-nya sudah bisa membantu untuk memfilter gitu ya, oh ternyata kandidat ini yang paling cocok gitu, silakan proses kandidat ini duluan, gitu. Chatbot kita juga di Mekari sekarang sempat punya kemarin ya yang namanya employee help desk gitu, yang mana ini dijalankan oleh tim people operation yang mana nanti kalau teman-teman Mekarian itu punya pertanyaan mereka bisa langsung visit ke help desk dulu gitu ya dan cari tahu siapa tahu nih pertanyaan yang mau mereka tanyakan itu bisa dijawab oleh help desk sebelum mereka nanti ngobrol dengan tim people operation. Begitu. Online hiring proses, betul. Saat ini kita, mungkin kebanyakan ya, interview-interview sudah tidak hanya offline saja gitu ya, tidak hanya kandidatnya datang ke kantor, ketemu langsung untuk interview gitu, tapi mungkin banyak juga dari kita yang sudah melakukan online interview gitu. Mau itu via Zoom, Microsoft Teams, atau via, Google Meet gitu ya, itu kita sudah bisa melakukan proses interview dari sana. Gitu. Kalau tadinya mungkin let's say kalau misalnya kita mau mengadakan tes juga kandidatnya mungkin harus datang dulu gitu atau mungkin nanti harus ngobrol langsung sama usernya, sekarang kita bisa berikan tes online saja. Seperti itu. Boleh next lagi? Oke, ya ini tadi contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kita juga sekarang juga melakukan banyak background check yang pastinya nanti kita lakukan dengan bantuan teknologi juga, seperti itu. Blended workforce gitu ya. Jadi sekarang ini boleh next lagi ya sambil di next. Nah, ini tidak hanya karyawan internal saja nih Bapak Ibu sekarang ya, main kontributor di suatu company. Boleh next lagi. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Jadi seperti online transportation company, itu mereka bisa berjalan tanpa punya in-house driver gitu ya. Jadi drivernya adalah mitra-mitra dari luar. Begitu juga dengan online grocery gitu ya. Mereka tidak hanya mereka tidak perlu nih orang-orang shopper yang in-house gitu atau mereka tidak perlu punya market sendiri. Mereka bisa bekerja sama dengan market-market di luar gitu. Jadi boleh sekali lagi di next ada vendor, kemudian ada eksternal kontributor gitu ya, ada kontraktor juga gitu. Itu nanti menjadi tanggung jawab dari HR bagaimana kita bisa memanage ya workforce kita ini yang sekarang tidak hanya terdiri dari employee-employee internal saja, gitu. Boleh next lagi? Ya, oke. Nah, ini sekarang kalau kita sudah mungkin Bapak Ibu sudah mulai menyadari ya, mulai banyak, Gen Z gitu ya, Gen Z yang sudah memasuki workforce gitu, yang mana mereka sangat di-drive oleh purpose-nya. Jadi maksudnya mau ngapain sih kita tuh di sini gitu ya, value yang dipegang sama company ini apa, company ini kenapa ada di sini. Itu sangat penting, terutama untuk generasi-generasi sekarang gitu ya, terutama milenial, Gen Z, mereka perlu tahu gitu, purpose-nya mereka ada di situ itu untuk apa, terutama purpose-nya company ada
ada di situ tuh untuk apa? Goal yang mereka jalankan itu sudah sesuai belum sih dengan value atau dengan purpose-nya company, gitu ya. Apakah purpose-nya company itu sudah reflected gitu ya di goal-nya mereka? Karena kalau enggak mereka tidak akan merasakan impact-nya, gitu. Sehingga itu juga menjadi tren yang diperhatikan juga di 2023 ini. Boleh next lagi? Oke, kemudian, next-nya ada working mode ya, Bapak Ibu. Mungkin, teman-teman di sini juga ada beberapa yang sudah mulai mengaplikasikan, mode-mode kerja gitu ya, atau sistem-sistem kerja yang berbeda-beda. Kita ada WFA, work from anywhere, work from office, work from home gitu ya, di mana saja Bapak Ibu, atau mungkin ada yang hybrid, campuran ya, antara work from office dengan work from home. Sekarang dari WFA sampai WFZ mungkin ada ya, WFA, work from anywhere, WFB, work from Bali, WFC, work from cafe, dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Nah ini sangat, sekarang ini sangat marak gitu ya, terutama tadi terkait dengan, yang tadi tuh Gen Z sudah mulai joining, mereka mungkin lebih prefer untuk bekerja hybrid daripada WFO dan sebagainya, gitu. Sebenarnya apa gitu ya keuntungannya kalau misalnya kita bisa menetapkan pekerjaan yang di luar dari work from office ini? Mungkin bisa next ya. Oke. Oke, tadi saya bilang ya untuk yang hybrid, hybrid ini campuran biasanya. Jadi mungkin kayak 2 hari di rumah, 3 hari di office dan sebaliknya gitu. Mungkin ada juga yang 4 hari di office, hari Jumatnya di rumah, kayak gitu juga banyak ya company-company yang memberlakukan seperti itu, gitu. Boleh next lagi? Oke, nah ini mungkin tadi saya mau highlight ya, benefit-nya apa sih gitu ya, kalau misalnya kita itu work from home atau misalnya kita work from anywhere. Pastinya work from office juga ada ya Bapak Ibu untuk benefit-nya. Hari ini kita mau lebih fokus ke benefit-nya itu apa-apa saja dengan yang work from home atau work from anywhere atau hybrid, gitu. Jadi yang pertama pastinya boost productivity. Gimana tuh caranya Mbak boost productivity gitu ya? Kalau misalnya kita tadinya perlu spend waktu sekian jam untuk commute gitu ya Bapak Ibu, untuk perjalanan ke kantor gitu, belum kena macetnya, belum, apa namanya, belum nanti transit-transitnya gitu ya, di mana, belum nanti harus jalan kaki atau bagaimana gitu, belum kalau hujan, macet gitu ya, itu nanti sudah, makan waktu sekian jam sendiri gitu ya dalam satu hari kita. Belum nanti kalau jam makan siang, kita mungkin harus spend waktu sekitar 1,5 jam, 2 jam gitu ya, untuk keluar, cari makan dulu gitu ya, kemudian balik lagi, gitu. Jadi sudah banyak waktu yang dibuang di luar dari apa yang seharusnya mungkin bisa kita gunakan untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan, gitu. Kemudian pastinya kalau kita tidak memberlakukan work from office, secara full, pastinya kita akan reduce cost, space gitu ya. Kita tidak perlu lagi space sebanyak itu, atau mungkin kita tidak perlu membayar, biaya sewa atau biaya listrik yang sebanyak yang kalau misalnya tadinya kita berlakukan full work from office gitu. Mungkin sedikit cerita juga gitu ya, kita di Mekari dulu sempat punya, apa namanya, dua branch office gitu ya, yang mana yang satu lagi setelah kita lihat pandemi dan kita sudah tidak memberlakukan lagi WFO, ya sudah kita merasa bahwa oke sepertinya kita bisa jalan dengan satu office saja, berarti satu office lagi kita tidak usah lagi, yang mana itu sangat, save money ya Bapak Ibu gitu, sangat, menghemat lah gitu bisa dibilang. Kemudian kita bicara talent pool, kalau misalnya kita kerja dari rumah atau work from anywhere gitu ya, kita tidak perlu kita tidak, strict gitu ya ke talent yang misalnya, oh di Jakarta aja gitu, oh di Jogja aja, nggak harus, mereka bisa dari mana saja gitu. Maka Bapak Ibu juga akan terekspos ke talent-talent yang mungkin, potensial juga gitu ya untuk join dengan perusahaan Bapak Ibu, tapi mereka tidak berada di kota atau di tempat yang sama dengan kantor Bapak Ibu. Gitu. Kemudian pastinya, kita promote work life balance ya, terutama ini mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, biasanya ini, menjadi salah satu alasan utama gitu ya, atau menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan ketika kita akan consider opportunity baru gitu. Apakah, perusahaan ini mempromote work life balance terutama gitu, kalau misalnya saya harus misalnya pagi-pagi nganter anak sekolah dulu, atau misalnya nunggu anak sekolah dulu sampai jam 10 baru bisa mulai gitu ya, masih banyak yang sangat terbantu gitu ya Bapak Ibu dengan adanya work from home atau work from anywhere atau hybrid ini. Seperti itu. Boleh next lagi? Oke, nah kalau kita menggunakan work from home atau work from, anywhere tadi atau hybrid gitu ya, sekarang sudah trennya juga nih, nggak ada dedicated workplace gitu. Jadi sudah tidak ada lagi nih kita datang ke kantor, "Eh, meja aku yang mana ya?" Atau "Meja saya yang mana ya?" Itu biasanya sudah tidak ada.
gitu ya. Kita antara pakai co-working space atau misalnya open working space. Jadi artinya kita punya dedicated tempatnya gitu ya yang kita pakai, tapi memang itu bisa dipakai untuk siapa saja setiap harinya dan bisa berganti-ganti terus gitu. Bisa next lagi? Oke, nah kemudian saat ini adalah menjadi PR-nya kita nih Bapak Ibu. Kalau sudah banyak employee yang bekerja secara remote, bagaimana kita bisa memonitor employee-employee kita? Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga ya sama Yonatan, tapi sebelum kita masuk ke sana saya mau bahas dulu bagaimana kita bisa increase productivity sebagai HR dengan menggunakan bantuan teknologi gitu. Boleh next? Oke, pertama dengan training dan development Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat di sini ya, a well-trained and developed workforce is a key driver to organizational success gitu. Jadi kalau misalnya kita mau seberapa advance pun teknologi kita ya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak men-train atau tidak mengajarkan atau tidak ngasih skill yang mumpuni ke orang-orang yang nantinya akan menjalankan atau menggunakan teknologi tersebut, sama aja nggak akan bisa jalan, Bapak Ibu. Jadi make sure kalau misalnya memang kita mau implement teknologi baru, kita juga untuk dari workforce-nya sendiri, orang-orangnya sendiri sudah ready, gitu. Sudah kita bekali, Bapak Ibu ya. Nah, kalau mereka sudah kita train, mereka akan tahu bagaimana mereka harus mengerjakan tugas-tugas mereka, yang mana yang harus mereka prioritaskan, yang mana yang mungkin, oh ini kayaknya bisa diotomasi deh, nggak usah gue yang ngerjain gitu ya, aku bisa kerjain yang lain, mungkin yang sifatnya lebih strategik gitu. Nanti yang administratif kita bisa handle dengan menggunakan platform, misalnya seperti itu gitu. Dan pastinya ini juga membantu kita untuk kita bisa lebih kompetitif gitu ya, karena saat ini kan, apa namanya, perubahan itu sangat pesat ya Bapak Ibu. Mungkin kalau hari ini kita masih pakai, apa namanya, kita masih pakai manual, besoknya kita udah lihat, oh ternyata ada ChatGPT, mungkin nanti ada yang mau implement gitu ya, ChatGPT di mana menjadi bot kah atau menjadi, bahkan mungkin menjadi AI untuk rekrutmen gitu ya. Itu kita harus keep up, karena kalau tidak mungkin kita akan kalah dengan kompetitor-kompetitor kita pastinya. Gitu. Jadi itu salah satu cara semakin kita train employee-employee kita, mereka semakin tahu gitu ya, bagaimana cara mereka untuk memilah-milah apa yang harus mereka kerjakan dan akhirnya mereka akan bisa semakin produktif, gitu. Boleh next lagi. Nah, selain itu automation juga, nanti saya akan bahas ya Bapak Ibu bagaimana automation bisa membantu. Tapi yang kedua saya mau, tekankan ini, set clear goal gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan target yang benar-benar detail sehingga employee ini tahu apa yang harus mereka kerjakan, gitu. Targetnya adalah mau improve employee engagement. Improve itu gimana gitu ya, gitu. Atau mau membuat employee engagement menjadi lebih baik. Seperti apa? Kita mesti definisikan. Misalnya, berarti increase employee engagement rate by misalnya 10% gitu, atau meningkatkan engagement employee by 10%, atau menurunkan rate engagement gitu ya, menurunkan rate engagement by misalnya 3 atau 5% seperti itu. Dengan semakin spesifik goal-nya, maka employee itu akan semakin tahu progresnya mereka itu seperti apa. Yang mana kalau misalnya oke belum nyampe nih gitu ya, maka mereka akan merasa ke-push untuk mereka menjadi lebih produktif supaya mereka bisa achieve target yang mereka sudah set, gitu. Kasih goal-nya, monitor, evaluate dengan reguler, Bapak Ibu ya, gitu. Di sini kita biasanya kalau di Mekari kita menggunakan talenta gitu ya. Mungkin boleh sambil di next ya, gitu. Kita make sure bahwa semua orang itu, bergerak ke satu goal yang sama, gitu. Jadi kalau misalnya dari company sudah mengumumkan, "Oke, goal kita di quarter ini adalah misalnya MRR sekian," gitu ya, yang mana itu nanti akan di-translate sampai ke bawah gitu ya, sampai ke individu-individu yang junior, yang level 1 tuh mereka goal-nya ngapain untuk kita bisa mencapai goal company MRR sekian, gitu. Kita record semuanya di dalam talenta gitu ya, kemudian nanti kita juga bisa lihat nih progresnya setiap orang tuh seperti apa. Gitu. Regularly kasih feedback Bapak Ibu ya, dan jangan lupa juga regularly kita minta feedback juga, gitu. Karena dengan begitu, kita bisa tahu apa yang sudah oke, apa yang harus di-improve, apa yang benar-benar harus dirubah, apa yang harus kita stop, gitu. Untuk memberikan feedback juga kita pakai talenta juga gitu ya Bapak Ibu, proses mudah sekali, kita bisa langsung input saja item-itemnya, nanti, apa namanya, kita kasih periode mau menjalankan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya, kemudian setelah selesai pastinya kita bisa tarik datanya dan kita bisa olah, gitu. Oke, boleh next lagi. Nah, tidak hanya, goal yang harus kita set dengan se-clear mungkin, tapi juga rules atau policy-nya, peraturannya, gitu ya Bapak Ibu. Misalnya di sini kita menggunakan bagian talenta gitu ya, itu kalau misalnya ada yang sudah sudah telat 30 yang lalu juga sekarang, oh ternyata, saya usulkan lewat
gitu. sorry kalau kita Eh, kalau di aku suaranya agak putus-putus nih, Kak. Boleh dicek lagi, Kak? oke. Mhm. Ya. Oke, mungkin kalau dari teman-teman juga merasa suaranya putus-putus, boleh di komen di kolom chat ya. Kalau di aku tadi sempat putus-putus sih, Kak. Oh, oke. Bentar, mungkin aku join dari ini ya. Aku join dari lagi. Tolong di Ya, accept aja. heeh. Boleh Oke, diteruskan, oke, boleh. Ibu. Iya, oke, ini. Oke, kalau gitu. Recording in progress. Oke, halo. Oke, halo, Kak. Oke. Nah, ini udah clear lagi. Oke, boleh Oke. lanjut ya? Ya. Oke, mungkin nanti sorry. Suara aku mantul nggak ya? Oh, sekarang udah kok, Kak, aman. Oke, baik kalau gitu. Ya, baik, mungkin saya akan lanjutkan ya, Bapak Ibu, mohon maaf kalau tadi ada sedikit, apa, sedikit technical difficulty ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya akan lanjutkan ya. Jadi tadi kalau tidak hanya tadi saya mention tidak hanya goal yang harus kita set gitu ya, tapi juga rules atau policy atau peraturannya gitu. Jadi kita juga harus jelas nih, oke misalnya kalau misalnya mau masukin absen paling lambat adalah kita hitung dari tanggal 22 sampai tanggal 21. Di luar dari situ absen yang dimasukkan maka apa namanya, kita sudah tidak akan hitung lagi, misal seperti itu, gitu. Jadi kita juga tidak akan pusing-pusing ngurusin administratif yang terlalu banyak, seperti itu. Jadi kita juga bisa lebih produktif dan kita juga bisa tahu nih, oke, saya akan mulai menghitung absen itu nanti setelah tanggal 22, karena kalau misalnya saya lakukan sebelum tanggal 21, itu nanti kita ya masih akan banyak data yang berubah-berubah dan pada akhirnya saya harus kerja 2 kali, seperti itu. Oke, yuk boleh next lagi. Oke, nah tadi saya sempat mention ya, terkait dengan automation gitu. Saya sendiri merasa ya kalau misalnya sudah ada banyak automasi yang berjalan gitu di proses HR memang akan sangat terbantu gitu. Mungkin kalau sekarang betul, rekrutmen itu biasanya mereka paling banyak potensial untuk diautomasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi, yang tadi saya bilang ya, mulai dari, masukin application yang mungkin sudah online, bagaimana kita memfilter aplikasi tersebut, kita juga sudah bisa menggunakan algoritma-algoritma tertentu sehingga filter tersebut bisa membantu kita atau si AI tersebut bisa membantu kita untuk memfilter nih karyawan-karyawan atau kandidat-kandidat mana saja yang memang sekiranya cocok gitu ya atau yang mana sekiranya mereka masuk nih dengan kebutuhan kita gitu. Tapi bagaimana dengan yang lain? Yang lain juga sebenarnya bisa juga gitu ya. Boleh di next lagi. Nah, HR itu most of the time gitu ya, kita tuh spend waktu untuk mengerjakan atau, memperform hal-hal atau tugas-tugas yang sifatnya itu lebih administratif. Sedangkan semakin ke sini role HR itu sudah mulai, banyak dibutuhkan untuk hal-hal yang mungkin lebih kompleks gitu ya, lebih strategik gitu ya, dan mungkin butuh kerjasama antar function. Mungkin kalau dulu kita HR ya HR aja gitu ya, kalau sekarang kita harus bekerja sama dengan tim-tim yang lain juga, gitu. Boleh next lagi? Oke, nah terus kemudian belum lagi kalau kita masih harus mikirin kayak kalau ada fraud, ada error, bagaimana kita menghadapi hal-hal tersebut gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita di sini terutama mungkin kalau paling banyak itu potensinya let's say mungkin di absen gitu ya, kalau masih banyak yang sekiranya, wah masih titip-titip absen nih gitu, atau misalnya dia di office, dia di mana gitu, tapi sebenarnya dia nggak di office. Nah hari ini mungkin nanti Yonatan akan bantu juga ya untuk menjelaskan, tapi sebenarnya kayak fitur kita nih, kita punya fitur misalnya selfie pada saat absen, itu sudah sangat membantu HR untuk tahu, oh memang valid ya si employee ini yang check in. Seperti itu. Oke,
Boleh, next lagi. Nah, automasi itu sudah membantu kita untuk apa saja? Mungkin tadi saya sudah sempat mention beberapa ya gitu. Pastinya kita akan membantu untuk memastikan identitas employee nih ketika mereka clock in dan clock out gitu ya. Oh, ini memang dia, nggak dititip ke orang lain gitu ya. AI-nya sudah bisa mendetek apa namanya kepastian gitu ya. Sudah bisa memastikan bahwa memang orang ini yang punya account yang check in di tempat tersebut gitu. Kemudian boleh next. Oke, next-nya kita juga bisa, nah kalau misalnya kita melakukan reimbursement nih Bapak Ibu ya, terutama kita kan kalau di Makari kita lakukan pasti secara online gitu di Talenta. Nah, kita juga bisa menyimpan datanya di sana sehingga tidak mengurangi possibility harus ada dokumen-dokumen yang hilang gitu. Mungkin kalau kita masih menyimpan banyak dokumen fisik sekarang sangat-sangat rawan untuk ada yang hilang lah, keselip lah dan segala macam. Kita mengurangi kemungkinan di sana gitu ya. Kemudian boleh next lagi. Nah, kita juga bisa berkomunikasi dengan mudah kalau misalnya masih ada persyaratan-persyaratan yang kurang gitu. Misalnya kayak, kita lihat reimbursement, oke masih kurang data ini nih misalnya atau masih kurang invoice yang ini. Dengan mudah kita bisa menginformasikan si employee tersebut dengan komen saja gitu. Boleh next lagi. Atau misalnya kalau employee ini misalnya mereka apply buat business trip, tapi kita even nggak pernah ketemu sama employee-nya gitu ya. Kita bisa langsung lihat, oh ketika di-hire pertama kali kita masukkan dia ke Talenta, dia base-nya di mana nih gitu ya. Oh ternyata base-nya dia di Jakarta. Oke, kalau misalnya dia mengajukan reimbursement untuk apa namanya business trip ke Jogja gitu, berarti oke, berarti dia eligible karena memang dia di-hire khusus untuk Jakarta. Seperti itu. Oke, boleh next lagi. Nah, mungkin ini sedikit dari manfaat apa sih ketika kita sudah produktif gitu ya, ketika tim HR sudah produktif, apa impact atau dampaknya untuk company? Gitu. Pasti pertama kita akan increase profit ya Bapak Ibu, karena yang tadi yang saya bilang pastinya secara cost baik itu waktu, baik itu uang gitu ya, baik itu tenaga itu sudah jauh lebih berkurang gitu. Kemudian bisa di next lagi. Kemudian kita juga bisa pastinya yang tadi ya Bapak Ibu, operational cost itu akan menjadi lebih, berkurang gitu ya, sehingga nanti juga itu bisa bantu kita untuk menggunakan mungkin budgetnya ke hal-hal yang ibaratnya mungkin lebih krusial lah ya gitu, sehingga kita bisa increase profit juga. Resource yang kita punya juga bisa lebih optimize gitu ya, tadinya misalnya sebenarnya dia mampu nih, capable nih dia untuk mengerjakan hal-hal yang ibaratnya lebih kompleks, tapi waktunya habis untuk mengerjakan, BAU, untuk mengerjakan administratif. Nah, kalau misalnya sudah diautomasi, maka dia akan bisa fokus ke, hal-hal yang ibaratnya lebih strategik, lebih kompleks, sehingga kita juga achieve goal lebih cepat dan kita juga bisa bertumbuh secara company, kita bertumbuhnya juga lebih cepat. Seperti itu. Nah, bisa ya, oke, seperti itu. Mungkin kalau dari aku saat ini segitu dulu, boleh di next lagi, harusnya next sudah resource-nya aja. Ya, oke, paling dari saya untuk saat ini itu dulu ya Bapak Ibu, semoga membantu menambahkan insight gitu ya, tentang apa sih saat ini tren-tren yang ada di HR, hopefully bisa diimplementasikan juga apa yang tadi sudah saya rekomendasi-rekomendasi yang sudah saya presentasikan. Kalau ada pertanyaan, please feel free, nanti happy banget untuk bisa diskusi bareng. Thank you. Oke, thank you Kak Lupita untuk sharing-nya. Nanti kita ketemu lagi di interaktif Q&A ya Kak Lupita. Ya. Oke, kalau kayak gitu, nah sebelum lanjut, mungkin Bapak Ibu tadi aku coba recap sebentar ya. Jadi memang aku pun juga sebagai sesama pekerja juga merasakan banyak nih beberapa perubahan yang memang terjadi di dunia kerja gitu ya, terutama juga untuk budaya kerja gitu ya, di mana tadi kita mulai transisi ke hybrid working dan bagaimana kita bisa terus make sure supaya pekerjaan kita juga bisa di-track dengan baik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di LinkedIn pun juga mulai banyak gitu ya dari HR praktisi atau mungkin konsultan lainnya juga sharing nih terkait dengan tren HR yang tadi sempat di mention juga sama Kak Lupita dan beberapa hal-hal yang sekiranya bisa nih untuk dilakukan Bapak Ibu HR untuk mengelola karyawannya dengan lebih baik lagi, khususnya dengan memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau ingin berdiskusi nih dengan Kak Lupita kira-kira terkait dengan praktikal di lapangannya seperti apa, nanti juga boleh silakan masukkan pertanyaannya di tab Q&A, nanti kita akan sama-sama diskusi di sesi interaktif Q&A, gitu. Nah, mungkin boleh di next slide-nya. Nah, seperti yang aku infokan tadi, kalau Bapak Ibu di sini ingin memberikan pertanyaan, silakan bisa disampaikan di menu Q&A, itu di bagian bawah Zoom, kalau Bapak Ibu lihat.
Nah, Bapak Ibu juga bisa upload atau like pertanyaan lainnya yang sekiranya relevan nih untuk kita bahas secara live nanti. Jadi silakan Bapak Ibu, kami masih menunggu pertanyaannya ya, boleh langsung disampaikan di tab Q&A. Mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan di kolom chat, karena khawatir nanti akan tertumpuk dengan chat yang lainnya. Oke, dan tadi aku juga ada melihat pertanyaan, mungkin Bapak Ibu di sini baru ada yang bergabung di pertengahan acara. Apakah Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat karena sudah mengikuti webinar hari ini? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Jadi pastikan jika Bapak Ibu ingin kami kirimkan e-sertifikatnya, bisa menyampaikan feedback formnya, bisa menyampaikan nama lengkapnya di feedback form gitu ya. Nanti hanya kepada Bapak Ibu yang sudah terdaftar di feedback form yang akan kami buatkan e-sertifikat. Dan pastikan Bapak Ibu sudah menuliskan alamat email yang betul ya, karena nanti untuk e-sertifikat akan kami kirimkan ke alamat email yang sudah dituliskan di feedback form. Kami juga berharap Bapak Ibu bisa memberikan evaluasi ya, ataupun masukan lainnya untuk webinar Talenta, atau juga ingin menyampaikan topik HR lainnya nih, mungkin tentang payroll atau lainnya yang sekiranya menarik atau butuh Bapak Ibu bahas di next webinar. Silakan sampaikan di bit.ly/thr101-fb61 atau nanti rekanku Mutia juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik linknya ya, supaya lebih mudah lagi. Oke, boleh di next. Nah, ini terkait dengan komunitas talenta, yaitu HR One-on-One Community. Seperti yang Bapak Ibu lihat, jadi ini ada beberapa contoh percakapan, dan di grup saat ini juga sering nih aktif untuk berbagi tentang tips HR atau juga penggunaan. Oke, mungkin kalau suaraku masih putus-putus boleh berkabar lagi ya, tapi semoga sekarang sudah clear. Jadi dengan adanya grup ini, kami berharap Bapak Ibu bisa saling networking dengan teman-teman HR lainnya dari berbagai perusahaan yang juga menggunakan talenta. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk bergabung, silakan sampaikan ketertarikannya di feedback form juga. Nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik akan langsung diarahkan ke halaman Telegram. Silakan isikan di bit.ly/thr101-fb61. Boleh di next. Oke, informasi berikutnya terkait dengan giveaway. Nah, seperti yang aku infokan di awal tadi, di webinar ini kita menyelenggarakan giveaway nih untuk Bapak Ibu yang hadir pada webinar. Jadi pastikan kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang, silakan Bapak Ibu isikan nama lengkap di feedback form. Karena nantinya hanya nama-nama yang terdaftar di feedback form yang akan kami undi, namanya di wheel of name seperti pada gambar. Jadi pastikan nanti ketika kami mengundi di akhir acara, kami akan mengaktifkan mikrofon bagi nama-nama yang terpilih dan untuk konfirmasi kehadiran. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa konfirmasi kehadiran, otomatis kami akan spin ke nama berikutnya ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu tertarik mengikuti giveaway, bisa sampaikan di feedback form. Boleh di next? Oke, nah tadi kita sudah sharing nih dengan Kak Lupita terkait dengan tren dari HR, terus juga gimana sih Kak Lupita sebagai praktisi HR juga gitu ya, sharing pengalamannya dalam mengelola karyawan juga. Nah, seperti yang aku infokan tadi, kalau misalkan kita juga bisa nih untuk memanfaatkan, khususnya bagi Bapak Ibu HR, memanfaatkan teknologi, khususnya pada absensi karyawan dan juga time management employee lainnya. Nah, kalau di Talenta sendiri itu seperti apa solusi digital yang kita berikan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yonatan nih dari tim Mekari Talenta. Mungkin sebelum kita mulai, aku juga mau invite Kak Yonatan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Oke, halo Kak, siang. Halo, siang, Nisa. Gimana kabar hari ini Kak Yonatan? Baik. Nisa masih baik. Aku baik, oke. Nah, tadi kita udah sama-sama sharing gitu ya, Kak, dengan kalau kita kira-kira di lapangan itu seperti apa sih tantangan yang dihadapi oleh teman-teman HR gitu ya. Nah, mungkin dari Koyonatan juga bisa nih untuk dimulai sharingnya, kira-kira di Talenta sendiri apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu ya, untuk mengelola karyawan lebih efektif lagi. Silakan Kak Yonatan, boleh dimulai ya. Oke, thank you, Nisa. Halo, selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian.
Thank you udah join di sesi webinar kali ini ya. Tadi udah keren banget dari Kak Dianing Lupita udah share terkait dengan seputar HR. Mungkin uh, sebelumnya nih, mungkin masih pada semangat nggak nih? Mungkin kalau masih semangat boleh dong tulis di chat ya, semangat gitu. Jadi supaya kita tahu nih teman-teman masih pada semangat. Oke, mantap. Oke, mungkin boleh tolong di next. Ya, jadi salam kenal. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu. Nama saya Yonatan Setiawan. Saya Product Manager di Mekari Talenta. Saya spesifik pegang di Time Management Module. Jadi ke depannya kita akan sedikit kupas atau bahas terkait dengan modul-modul Time Management di dalam Talenta ya, teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, jadi hari ini ada 4 agenda. Agenda yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu sekilas nih kenapa adanya time management modul di dalam Talenta. Lalu yang kedua, kita akan sedikit refreshment terkait modul-modul yang ada di dalam time management. Dan nanti kita akan berikan beberapa update terbaru yang kita ada rilis update ataupun pembaharuan dari sistem kita. Lalu yang ketiga, kita akan bahas sedikit sekilas apa itu AI. Dan yang terakhir, keempat, nanti kita akan ada pengenalan use case AI pertama kita di Mekari Talenta. Gitu. Mungkin kita masuk aja ke materi yang pertama ya. Kenapa ada time management sih di dalam modulnya Talenta? Jadi basically ada 3 alasan secara general di mana kita membangun time management dalam Talenta. Yang pertama, Talenta sendiri sebagai perangkat lunak sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS, ini kita mau untuk membantu perusahaan dalam mengelola tugas HR agar lebih efisien. Jadi kita mau mengurangi hal-hal yang manual ataupun hal-hal yang prosesnya masih lama, secara digital diubah menjadi lebih cepat dan lebih terorganisir. Lalu yang kedua, modul manajemen waktu atau time management ini merupakan salah satu fitur utama nih di dalam Talenta saat ini, di mana modul-modulnya itu ada absensi, cuti, lembur, atau shifting dan scheduling. Lalu yang terakhir, submodul ini kita harapkan untuk membantu staff HR ataupun karyawan, karena sekarang kan mungkin dipakai juga nih oleh teman-teman HR, tapi juga kita punya modul-modul yang dipakai untuk teman-teman dari employee, seperti untuk misalkan absensi, mengajukan cuti, itu semuanya bisa diajukan dalam Talenta dengan tujuan agar semuanya lebih efektif, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan. Oke. Oke, nah di sini mungkin kita mau coba bahas atau sharing sedikit nih kan 5 hal apa sih yang menjadi tantangan perusahaan dalam mengelola manajemen waktu atau time management karyawan. Yang pertama itu ada tantangan perubahan budaya kerja, lalu yang kedua ada masalah kesulitan administratif dalam manajemen waktu dan absensi, lalu yang ketiga ada ketidakakuratan data, baik itu dari absensi ataupun dari sisi waktunya, lalu yang keempat nanti ada masalah di perluasan bisnis dan pertumbuhan karyawan, dan yang terakhir mungkin dari kepatuhan hukum. Nah, kita coba bahas satu persatu mungkin ya. Oke, yang pertama mungkin tadi udah sempat disinggung sedikit sama Kalupita juga ya terkait dengan perubahan budaya kerja, di mana sekarang kalau misalkan sebelum pandemi kita melihat mostly mungkin 95% company akan melakukan full WFO atau work from office. Lalu ketika pandemi terjadi memaksa semuanya harus melakukan work from home. Tapi ketika COVID sudah mulai pulih, mulai ini terjadi, mungkin ada beberapa company yang punya kebijakan harus full WFO, tapi ada juga beberapa company yang melihat bahwa hybrid working ini menjadi satu budaya yang bisa diterapkan di company-nya, karena menimbang mungkin sekarang banyak juga tadi sudah disebutkan ada Gen Z yang mulai masuk ke dunia kerja, dan hybrid working ini menjadi salah satu lifestyle dari mereka semua gitu ya. Jadi mungkin hybrid working ini bisa dijadikan satu perubahan budaya baru, di mana tantangannya juga akan terjadi ketika kita menerapkan kebijakan ini, tapi kita belum didukung dengan teknologi, contohnya untuk melakukan absensi atau melakukan request cuti, lembur, melalui teknologi yang ada, pastinya akan kesulitan, di mana kita belum siap atau belum bisa. Tapi dengan adanya teknologi ini, dirasa hybrid working ini sudah bisa dijalankan dengan tunjangan-tunjangan teknologi yang sudah ada. Seperti itu. Lalu yang kedua juga kita yang kedua ada dari sisi kesulitan administratif, mungkin yang bersifat lebih administratif ya, seperti sekarang atau zaman dulu mungkin dilakukan secara manual, mungkin harus datang ke kantor, harus melakukan fingerprint, atau mungkin yang lebih jadul lagi atau lebih lama lagi masih pakai mesin kartu yang dimasukin ke dalam mesin absensinya untuk tercatat. Itu kan mungkin kalau misalkan masih manual bisa terjadi kesalahan
catatan karena lebih ke human error ya jatuhnya. Lalu untuk dari sisi karyawan mungkin mereka ketika mau tanya sisa cutinya ada berapa, lalu mereka mau ngajuin lembur itu harus nanya ke HR-nya langsung. Di mana tadi mungkin dari sisi administratif HR itu sehari-harinya akan termakan habis waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sisi employee gitu kan. Padahal itu ada something yang sekarang secara teknologi sudah bisa kita bantu. Tadi mungkin sempat disinggung masalah helpdesk itu juga sudah terbukti membantu tim HR untuk lebih fokus ke hal-hal yang lebih strategik ya dibandingkan masih mengurus hal-hal yang lebih administratif. Lalu yang ketiga dari sisi ketidakakuratan data waktu dan absensi ini lebih ke mungkin ketika misalkan ada karyawan yang melakukan absensi masih menggunakan catatan di Excel atau mungkin tadi pakai kartu yang disimpan, itu kan cara perhitungannya mungkin masih dilakukan manual ya oleh tim HR, di mana mungkin melihat jam masuknya, jam keluarnya, baru dihitung. Tapi dengan adanya sistem, sekarang semuanya sudah dikalkulasi secara otomatis. Jadi seperti keterlambatan, pulang lebih cepat, total jam kerja, durasi, ditambah lembur, itu semua sudah tercatat otomatis, dan ibaratnya tim HR tinggal tarik aja datanya dari platform yang digunakan, seperti itu. Oke, lalu yang keempat. Ini juga ada tantangan dari perluasan bisnis dan pertumbuhan karyawan. Jadi kita melihat gimana semua company itu pasti goal-nya adalah berkembang gitu kan. Dimana mungkin akan sedikit sekali ya company yang pengen karyawannya segitu-segitu aja. Tapi kita percaya setiap company punya tujuan, lalu company juga pasti akan memperluas bisnisnya, di mana ketika memperluas bisnis pasti butuh manpower yang lebih, maka akan semakin banyak orang. Mungkin kalau misalkan company yang masih skala kecil, mungkin 50 orang, 30 orang, tim HR-nya mungkin masih bisa tuh menghandle atau memonitor satu persatu secara manual. Tapi ketika sudah semakin luas, semakin besar, bertambah employee-nya 500, 1000, 2000, bahkan sampai 10.000, pasti tim HR-nya juga akan semakin kewalahan kan kalau misalkan setiap hari harus melakukan administratif yang berulang gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir lebih dari sisi kepatuhan hukum. Jadi dengan adanya peraturan ketenagakerjaan di negara kita yang bisa jadi kadang berubah, baik itu dari kebijakan perhitungan gaji ataupun perhitungan overtime atau lembur, terkadang itu perlu ada penyesuaian. Ketika itu dilakukan secara manual, pastinya akan menjadi hal yang cukup bisa dibilang butuh waktu untuk mengimplementasikannya. Tapi dengan adanya teknologi di mana kita bisa cepat beradaptasi dan teknologi tersebut sudah mendukung ketika ada perubahan, kita bisa cepat nih berubah dan bisa dipakai. Itu semua bisa mempersingkat waktu dan istilahnya dari tim HR pun tidak perlu pusing-pusing lagi terkait dengan peraturan yang ada karena ya sudah sistem yang akan menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu tadi 5 tantangan yang dihadapi oleh tim company-company yang ada. Gitu. Boleh di next. Oke, nah sekarang kita akan sedikit masuk ke topik yang kedua, bagaimana mengkaji talenta membantu masalah time management. Jadi kita langsung masuk aja, di sini mungkin kita lebih ke refreshment sedikit, modul-modul apa aja. Saya percaya teman-teman, Bapak Ibu yang join, sudah ada mungkin yang lama memakai talenta dan sudah tahu dan familiar bahwa time management ini salah satu modul di dalam talenta. Kita bisa bagi lagi secara garis besar, yaitu ada attendance, lalu ada shift atau scheduling, lalu ada cuti atau time off, dan yang terakhir ada overtime. Nah, dari keempat submodul ini, kita pecah lagi, di mana secara proses akan terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah setup, yang kedua adalah employee self-service, yang ketiga ini monitoring, dan yang keempat ini reporting. Kalau setup ini berarti kan lebih bagaimana kita melakukan setting di awal, biasanya mungkin dibantu oleh teman-teman dari spesialis atau implementer di awal, tapi mungkin ketika sudah berjalan, Bapak Ibu perlu melakukan adjustment di masing-masing modulnya, mungkin Bapak Ibu perlu melakukannya sendiri, atau mungkin melalui bantuan tim support. Lalu secara employee service, ini lebih ke bagaimana modul-modul yang ada ini bisa dipakai oleh employee, dan mereka bisa melakukannya secara mandiri tanpa harus meminta kepada HR atau menanyakan kepada HR terkait 4 modul ini. Lalu untuk monitoring nih lebih dari sisi HR, ketika mungkin perlu monitor nih kehadiran setiap harinya, kita sudah sediakan dashboard, kita sudah menyediakan hal-hal yang bisa membantu dalam pemantauan perharinya. Lalu yang terakhir secara reporting, mungkin dibutuhkan reporting yang lebih komprehensif secara 1 bulan,
laporan attendance atau mungkin laporan cuti dalam 1 bulan atau laporan overtime selama 1 bulan, itu sudah bisa di-provide di dalam Hari Talenta. Oke, kita akan coba bahas di next-nya. Yang pertama untuk di setup. Jadi mungkin ini ada beberapa setting-setting yang sekarang sudah ada, seperti kita bisa mengaktifkan live attendance itu baik mau di apps, di web, atau mau di mobile web. Lalu kita juga bisa melakukan setting untuk bagaimana ketika live attendance itu selfie-nya itu mau di-set secara wajib atau tidak, ataupun mau menggunakan face recognition atau tidak. Lalu kita juga sudah bisa mengenable apakah ada offline mode atau tidak. Lalu mungkin update-update yang baru, sekarang kita punya liveness, nanti kita akan sedikit bahas lebih banyak terkait dengan liveness. Lalu untuk Talenta Portal, ini juga salah satu feature yang mungkin tergolong baru, di mana kita menyediakan feature yang bisa Bapak Ibu gunakan di perusahaan jika membutuhkan seperti kios. Nanti kita akan bahas detailnya. Jadi Talenta Portal ini nanti bentuknya seperti apa juga akan kita lihat di detailnya. Lalu untuk shift dan scheduling, kita punya untuk pengaturan master shift, ada master schedule, ini ada master break juga. Lalu yang terbaru tadi mungkin di update di awal, kita juga sudah menyediakan special holiday, sebenarnya ini kategori holiday yang baru di dalam Talenta. Lalu time off, mungkin ini belum ada yang relatif baru lagi, cuman ini kita punya time off policy setting, time off assignment, dan time off simulation yang ada di proses setup. Dan yang terakhir untuk overtime, kita juga bisa men-setup overtime multiplier untuk perhitungan payroll, baik itu compensation ini juga seperti apa. Lalu di overtime leave nanti juga ada something yang baru, kita akan lihat detailnya di detailnya nanti. Lalu juga ada max hour duration setting, kita bisa melakukan setup terkait dengan validasi si overtime-nya. Gitu. Oke. Untuk di employee self-service, ini mungkin sedikit refreshment aja. Di sini belum ada fitur yang baru, namun lebih ke mungkin kita ada beberapa improvement yang bisa dibilang dari sisi user experience untuk live attendance, request attendance log, dari shifting scheduling juga ada request shift, ada calendar, di time off ada kita bisa lihat historical cutinya, dan juga kita bisa mengajukan cuti, dan overtime juga kita bisa mengajukan cuti dan bisa melihat perhitungan overtime payment di dalam payslip. Oke, boleh di next. Oke, untuk monitoring sendiri, untuk di attendance kita punya halaman attendance activity yang bisa melihat log atau history dari clock in, clock out, dan ataupun break dari karyawan. Lalu di attendance index dan detail, ini mungkin lebih dari halaman yang baru, kita sudah memiliki tampilan yang baru. Lalu untuk shift dan scheduling juga kita masih punya assign schedule, ataupun sekarang kita yang baru, kita punya assign shift dengan calendar view. Gitu. Untuk time off, kita bisa lihat time off log history-nya, ataupun bisa melakukan adjustment cuti, atau misalkan ada cuti yang perlu ditambahkan di luar dari perhitungan otomatis, itu bisa ditambahkan oleh tim admin sendiri. Dan untuk overtime, dari sisi admin, kita bisa melakukan mass overtime juga untuk pengajuan overtime secara massal dari sisi HR atau admin. Gitu. Untuk reporting, untuk attendance dan shift dan scheduling ini saya gabungkan. Jadi kita sudah compile atau gabungkan menjadi attendance report, di mana attendance report ini ada 2, attendance report yang bisa di-download dari halaman attendance index atau yang biasa dari modul utama, ataupun dari attendance payroll report, itu yang berupa summary. Dan yang mungkin yang terbaru kita punya attendance insight ya. Ini lebih ke kita membuat semacam dashboard yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Attendance insight ini nanti isinya seperti tren ataupun ada matrix-matrix yang bisa dilihat di dalam dashboard attendance insight gitu. Untuk time off juga kita punya beberapa report seperti time of taken summary report, ada time of log balance, ada juga time of overview report gitu. Dan yang terakhir overtime, kita punya overtime report, dan jika menggunakan payroll kita juga, maka nanti bisa di-generate juga overtime report. Seperti itu. Nah, untuk feature update yang tadi saya tandain untuk warna yang ada label new-nya, berarti ini merupakan update-update terbaru yang kami sediakan di dalam Talenta. Lalu yang pertama ini terkait Talenta Portal ya, tadi mungkin saya sudah singgung sedikit, di mana kita bisa menggunakan satu device aja nih untuk semua karyawan melakukan absen. Gitu. Jadi semuanya ini didukung dengan face recognition, jadi karyawan tinggal pilih nama atau cari nama dia, lalu nanti dia bisa melakukan selfie dan akan divalidasi jika memang itu benar-benar dia, maka sistem akan mencatat absensi dia di portal tersebut. Jadi portal ini kan mungkin sifatnya bisa ditaruh permanen di depan front office, jadi secara lokasi juga sudah pasti itu di kantor, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita juga punya special holiday. Jadi ini kita nanti Bapak Ibu bisa lihat di halaman setting, lalu ke dalam time management, lalu ada holiday di sana. Jadi kita menambahkan satu
kategori baru untuk holiday yang lebih fleksibel, di mana Bapak Ibu bisa bikin nih holiday, misalkan ada kebutuhan teman-teman yang di Bali dan beragama Hindu, ada cuti khusus, nah itu bisa disetting, nanti bisa dipilih nih orang-orang yang termasuk ke dalam kategori tersebut ya, misalnya branch Bali ataupun dengan religion Hindu, disetting tanggal berapa, maka akan otomatis terjadi holiday di hari tersebut untuk orang-orang tertentu saja. Dan semuanya nanti bisa disetting juga untuk overtime-nya, ketika misalkan overtime-nya itu punya rate yang berbeda dengan national holiday atau dengan hari kerja ketika ada lembur, itu juga bisa disetting di special holiday ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk overtime leave. Jadi overtime leave ini sebenarnya pembaharuannya adalah kita sekarang support untuk multiple overtime leave. Jadi jika satu perusahaan misalkan beda divisi memiliki peraturan overtime leave atau cuti yang diberikan ketika ada lembur, itu bisa di-assign ke masing-masing employee dengan rule yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau dulu kita cuma support satu rule, tapi kalau karena adanya kebutuhan ini, makanya kita develop lebih untuk meng-cater kalau misalkan ada kebutuhan kebijakan lebih dari satu sih, seperti itu. Lalu yang keempat juga kita punya max hour duration setting, ini lebih ke gimana kita bisa setting ini kalau misalkan ada policy dari perusahaan, saya mau nih kalau orang ngajuin overtime itu maksimal sehari itu 4 jam, atau misalkan seminggu itu maksimal 20 jam. Nah itu kita bisa setting di sini. Jadi mau hari kerja berapa jam, hari libur berapa jam, itu kita bisa set up. Nanti ketika karyawan melakukan pengajuan overtime, jika melebihi dari rule yang sudah ditentukan, maka akan terkena validasi, tidak bisa untuk mensubmit lagi, seperti itu. Jadi kita jagain dari depan supaya admin nggak perlu cross-check lagi di belakang, seperti itu. Boleh di next. Oke, berikutnya dari halaman attendance index. Jadi ini juga halaman attendance yang baru, di mana Bapak Ibu bisa memonitor juga, seperti bisa dilihat di contoh gambar ini ada total employee-nya berapa, ada yang on time, ada yang late in, ada yang absen, ada yang time off. Nah itu bisa diklik juga detailnya, nanti bisa memunculkan detail dari employee yang masuk ke kategori tersebut. Jadi untuk monitoring ini akan lebih membantu sih harusnya. Lalu yang terakhir, untuk assign shift dan untuk assign shift kita juga punya tampilan baru. Sekarang kita bisa melihat bahwa list employee didampingkan dengan calendar view, di mana masing-masing dari tanggalnya itu akan terlihat schedule seperti apa. Jadi ini cocok banget untuk company-company yang memiliki shift yang sangat fleksibel, yang seperti seminggu sekali ganti, 2 minggu sekali ganti, itu bisa menggunakan fitur ini di mana tidak perlu bikin master schedule berulang-ulang, tapi tinggal assign shift. Nanti kita bisa melakukan seperti kita bikin kalender di Google Calendar, misalkan mau di-repeat dalam untuk 2 bulan atau misalnya 2 minggu ke depan, CV seperti apa, itu kita bisa set up di halaman kalender gitu. Oke, jadi tadi sedikit refreshment terkait dengan modul-modul time management yang sudah ada di dalam Talenta dan juga pembaruan yang ada gitu. Jadi sekarang kita akan sedikit, sebelum kita bahas tadi, saya ada janji untuk bahas liveness validation. Sebelumnya kita pengen bahas dulu nih sedikit sekilas apa sih artificial intelligence ini. Gitu. Oke, jadi ya pertama untuk pengenalannya dulu. Jadi secara mudahnya itu AI ini teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Gitu. Jadi untuk pengambilan keputusan segala macam. Yang penting kita punya datanya banyak, besar, nanti kita bisa minta untuk komputer ini atau robot ini atau AI ini istilahnya belajar dari data-data yang ada, nanti mereka bisa memberikan insight terhadap istilahnya kalender untuk apa namanya pengambilan keputusan, atau misalkan kita mau bikin AI ini untuk contohnya kalau di Tesla itu kita sudah punya mobil yang bisa menyetir sendiri, itu kan salah satu bentuk pengambilan keputusan, dia mau belok kiri, dia mau belok kanan, itu semua kan semuanya terlibat dari pengambilan keputusan dari AI ini gitu. Mungkin sekarang yang sedang cukup terkenal ini adalah ChatGPT kan, di mana ChatGPT ini bisa menjawab apapun yang kita tanyakan ketika selama itu kita meminta data kepada dia, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita gitu. Jadi sebenarnya contohnya kita bisa minta tolong dia bikinin presentasi untuk webinar ini. Jadi kalau Bapak Ibu tadi misalkan saya nggak tahu Bapak Ibu tadi sadar atau nggak sadar, semua presentasi yang tadi saya sampaikan itu secara outline
saya minta tolong ke ChatGPT. Jadi saya minta tolong buatkan slide webinar, saya butuh outline-nya, lalu detailnya seperti apa. Jadi 80% presentasi yang saya sampaikan hari ini tuh dibantu oleh ChatGPT. Gitu. Jadi mungkin 20% tadi karena ada update-update ya dari Talenta itu mungkin ChatGPT belum bisa tahu karena dia belum bisa mengakses real time gitu. Cuman secara outline ini dibantu oleh ChatGPT. Jadi proses pembuatan dari slide juga memakan waktu yang tidak terlalu panjang seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini ada 3 secara general ada manfaat dari AI. Yang pertama untuk peningkatan efisiensi. Jadi dengan adanya AI ini kita bisa dibantu nih dalam tugas-tugas administratif. Mungkin sekarang dengan adanya Talenta sudah dibantu untuk proses yang lebih singkat. Tapi dengan adanya AI ini pasti ada hal yang bisa lebih dioptimize lagi supaya something yang bisa diautomatik dengan AI ini bisa mempersingkat waktu. Pasti masih ada use case yang bisa kita explore lagi depannya gitu. Lalu yang kedua juga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, karena AI ini istilahnya bisa belajar, dia bisa belajar sesuatu yang lebih cepat dan lebih banyak daripada kita manusia yang terbatas ya. Kita kan mungkin kita belajar 2 jam, 3 jam udah capek gitu kan, atau bahkan udah nggak fokus. Tapi AI ini dia nggak punya rasa capek, dia nggak punya atau nggak punya feel lah kita bisa sebutnya. Jadi dia bisa akan terus belajar dan belajar gitu. Jadi makanya saya kemarin sempat ada nonton satu cuplikan dokumentasi di mana ada ilmuwan mereka mencoba untuk istilahnya ngebuat satu model untuk di rumah sakit lah, intinya ilmu kedokteran gitu. Mereka sudah menjalankan proyek tersebut 50 tahun dan itu baru berbuahkan sekitar 30% untuk progresnya itu secara keseluruhan. Tapi ketika mereka mencoba untuk menggabungkannya dengan AI, ternyata setelah ditrain dan akhirnya itu berjalan cuma sekitar 3-4 bulan dan itu berhasil komplit 100% gitu. Jadi 50 tahun cuma 30%, ini AI 3-4 bulan 100% proyeknya bisa selesai gitu. Jadi bagaimana pengambilan keputusan lebih baik ini ketika mereka belajar akan jauh lebih cepat gitu. Lalu yang terakhir untuk penghematan biaya, jadi kita juga sudah tahu ya, mungkin ada dari zaman dahulu ketika robot-robot mulai keluar, itu kan kita tahu bagaimana peran-peran atau orang-orang yang mungkin sekarang bekerja secara kasar, mungkin itu sudah mulai digantikan dengan robot. Nah, itu mungkin akan mengurangi biaya, mungkin karena AI ini bisa bekerja 24/7 gitu kan, dibandingkan mungkin dengan manusia, yang kita mungkin perlu hire orang lebih banyak untuk bisa beroperasi 24/7 gitu. Oke, boleh tolong di next. Jadi ini juga mungkin ada quotes ya dari salah satu presiden di Rusia juga, dia menyebutkan bahwa sebenarnya AI ini adalah masa depan gitu, di mana ada opportunity tapi juga ada resiko. Jadi di mana AI ini akan jatuh ke tangan siapa itu juga kita manusia yang menentukan, karena ini bisa menjadi satu hal yang positif tapi juga bisa jadi satu hal yang berdampak kurang baik untuk dunia ini gitu. Oke, mungkin yang konten terakhir kita akan sedikit bahas bagaimana use case AI ini di dalam karya Talenta. Salah satunya kita sudah ada nih, yaitu liveness validation. Nah, mungkin boleh tolong di next. Oke, jadi sebelumnya kita akan start dari masalah yang ada dulu. Jadi masalah yang ada, yang pertama terkait dengan kecurangan, di mana dengan absensi saat ini mungkin ada beberapa orang-orang yang berusaha untuk mencurangi absensi, baik itu dia mencoba untuk mungkin yang simpelnya ada yang mencoba untuk titip absen gitu kan. Lalu ada juga mungkin yang mereka menggunakan fake GPS untuk agar lokasinya bisa terdetek di lokasi tertentu. Nah, ini kita sudah melihat problem ini cukup lama seperti itu. Lalu yang kedua, ada juga mobility yang tinggi, di mana sekarang dengan adanya hybrid working culture bisa di mana aja bekerja. Mungkin ada atasan yang pengen tahu nih orang beneran nggak sih kerja, atau misalkan dia kerjanya itu benar nggak sih di rumah, atau misalkan dia kerja di mana sih, ada yang mungkin cuma sekedar kepo. Tapi dengan adanya mobility yang tinggi ini pasti dibutuhkan validasi ketika dia melakukan pencatatan absensi ketika jam kerja gitu. Lalu yang terakhir ada juga problem terkait dengan biaya investasi atau maintenance yang tinggi. Mungkin sekarang sudah ada nih vendor-vendor yang menawarkan mesin absensi dengan face recognition yang bisa mendetek wajah. Jadi ketika di kantor, tapi itu menyebabkan biaya investasi yang tinggi karena harga mesinnya pun nggak murah, dan juga ketika ada isu atau misalkan ada masalah nih dengan mesinnya, itu biaya maintenance juga nggak murah seperti itu. Jadi kita melihat 3 problem ini.
Mungkin boleh di next. Nah, dengan adanya 3 problem tadi, sebenarnya kita sudah mencoba dengan adanya face recognition. Jadi, secara general, face recognition ini sebenarnya suatu algoritma. Jadi ini sebenarnya bisa disebut udah penerapan AI juga, di mana ada istilahnya ada algoritma di belakang itu yang bisa mendeteksi foto 2 dimensi akan mencocokkan dengan database kita. Jadi untuk simpelnya mungkin kita bisa lihat ilustrasi di sebelah kanan ya. Jadi ini ada 2 foto yang disubmit ke dalam sistem. Nah, yang di tengah ini ada face verification system. Jadi ini cara kerjanya adalah sistem itu akan membandingkan foto yang dikirimkan dengan database yang kita punya. Jadi kalau misalkan di sistem kita sudah tadi kan poin penting dari AI adalah memiliki data yang sangat banyak gitu kan. Nah, dari data tersebut sistem akan bisa compare nih, oh foto yang dikirim ini siapa ya gitu. Oh ternyata ketahuan nih, oh yang paling atas tuh Satya, yang paling bawah itu bukan Satya gitu. Tapi saya nggak tahu ini siapa gitu. Jadi saya nggak istilahnya saya nggak tahu nih ini siapa karena belum ada di database gitu. Nah lalu kalau di sebelah kanannya ini mungkin saya udah masukin nih, saya ngasih tahu ke istilahnya ke AI-nya kalau foto yang kedua itu adalah Mark gitu. Nah jadi ketika dia sudah tahu, ketika kita kirimkan lagi foto yang serupa, maka kita akan tahu nih, oh yang kedua ini adalah Mark. Tapi ketiga ketika kita kasih foto yang baru lagi, dia nggak tahu itu siapa gitu. Nah ini secara simpelnya prosesnya yang terjadi di belakang itu seperti ini. Nah jadi bisa dibayangkan proses yang di tengah ini dengan adanya internet juga kita bisa mengakses istilahnya misalnya foto-foto orang seberapa banyak yang ada di internet, kita bisa tahu ketika kita kasih foto, dia udah bisa identify itu siapa, seperti itu. Jadi face recognition yang di dalam Talenta pun kita menjalankannya seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, yang terbaru ini adalah liveness validation. Jadi kalau tadi itu face recognition secara teknologi, dia baru bisa untuk mendeteksi 2 dimensi. 2 dimensi itu istilahnya masih berupa foto, jadi memang masih ada potensi kecurangan di sana walaupun sudah diminimalisir. Nah, dengan adanya liveness validation ini adalah satu teknologi yang lebih baru lagi, di mana kita bisa mengecek apakah ketika kita submit foto, apakah dia benar-benar orang yang real atau tidak, gitu. Jadi kalau misalkan dia bukan real, atau contohnya ini kita punya di gambar yang, kalau yang paling kiri kan real person, tapi kalau sisanya ini misalkan saya pakai foto, foto fisik yang saya cetak, lalu saya pakai foto di HP, atau saya ngambil foto dari laptop, atau even saya menggunakan teknologi sekarang kan udah ada nih, misalkan yang kita bisa ganti muka kita sama muka siapa gitu ya, secara digital, atau kita bisa sebut biasanya deepfake namanya. Nah, dengan adanya liveness validation ini, sudah bisa dideteksi kalau misalkan ada yang mencoba untuk mencurangi sistem. Nah, seperti itu kira-kira cara kerja dari liveness validation ini, gitu. Oke, boleh di next. Jadi mungkin kita akan coba lihat sedikit cuplikan ya. Apa sih perbedaan face recog dan liveness validation? Boleh tolong di play mungkin ya untuk YouTube. Pada video ini akan dibahas mengenai fitur face recognition dan liveness validation pada live attendance Talenta. Melalui menu live attendance, karyawan dapat melakukan clock in atau absen masuk dan clock out atau absen keluar dimanapun lokasinya, dengan waktu yang telah diatur oleh super admin atau admin pada Talenta. Tak hanya itu saja, Talenta menyediakan fitur tambahan yaitu face recognition dan liveness validation yang membuat absensi online lebih akurat, dan bahkan dapat mengenali rekayasa yang dilakukan oleh karyawan. Berikut adalah penjelasan dari kedua fitur tersebut. Face recognition merupakan salah satu fitur yang ada pada Talenta Mobile untuk mencocokkan foto selfie yang user input ketika melakukan live attendance dengan foto profil yang dipasang pada akun Talenta. Oleh karena itu, karyawan wajib memiliki profile picture pada akun Talenta. Sedangkan, liveness validation adalah fitur yang dapat mendeteksi apakah selfie yang diambil merupakan wajah asli atau bukan. Baik fitur face recognition maupun liveness attendance berguna untuk memastikan tidak ada kecurangan saat karyawan melakukan absensi langsung dengan mendeteksi apakah selfie yang diambil adalah wajah asli karyawan tersebut atau bukan.
Hal ini dapat meningkatkan tingkat akurasi absensi karyawan secara online melalui Live Attendance Talenta Mobile. Face Recognition dan atau Liveness Validation merupakan fitur tambahan. Anda dapat menghubungi tim support kami untuk mengaktifkan fitur ini. Oke, ya cukup sampai di situ videonya. Jadi itu tadi sedikit gambaran ya dari bagaimana sih kita punya face recognition dan liveness validation, apa sih perbedaannya. Gitu. Mungkin ini slide terakhir dari saya. Mungkin habis ini saya mau coba untuk sedikit live demo ya, untuk terkait dengan liveness validation ini. Sebentar, saya coba setup dulu. Oke, siap, boleh disiapkan ya, Kak Yona. Mungkin sembari menunggu Kak Yonatan untuk share screen lagi di aplikasinya seperti apa, aku ingin mengingatkan lagi ya bagi Bapak Ibu kalau misalkan memang ada pertanyaan, boleh dimasukkan di tab Q&A. Saat ini kalau kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kalau misalkan ada yang relevan juga, boleh di-upload atau di-like ya. Dan kalau misalkan ada kebutuhan terkait talenta atau lainnya, boleh sampaikan juga di feedback form. Oke, mungkin kalau sudah ready boleh dilanjut ya, Kak Yona, silakan. Oke, untuk screen handphone saya sudah terlihat ya sama teman-teman? Yes, sudah. Oke, nanti saya mau coba untuk share bagaimana sih tadi kan sudah dijelaskan secara teorinya, tapi kita mau coba lihat nih kalau misalkan menggunakan talenta seperti apa sih untuk proses tadi. Jadi sebenarnya prosesnya nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi dari sisi employee mungkin mereka tidak akan merasakan ada yang berbeda gitu ketika mereka melakukan proses ini. Jadi kita seperti biasa aja melakukan live attendance. Jadi saya belum mengaktifkan liveness validation ini di settingan company ini gitu. Jadi kita mau coba lihat kalau misalkan saya mencoba untuk absen dengan menggunakan foto yang ada di HP gitu. Ini saya coba untuk login. Jadi mungkin saya coba ngambil dari HP yang lain. Saya coba ambil foto. Nah, ketika saya sudah ambil foto, ketika saya submit, sebentar, mungkin koneksi saya agak lambat. Nah, di sini akan terlihat sukses, karena kita hanya menggunakan face recognition saja, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa face recognition itu hanya bisa mendetek 2 dimensi. Jadi profile picture saya dengan foto yang tadi saya submit itu memang sama persis gitu. Jadi memang secara teknologinya ini dinyatakan cocok gitu, di mana dia cocoklah wajah dengan wajahnya gitu. Tapi itu kan berarti saya bisa titip absen ke teman saya yang misalnya udah nyampe di kantor duluan, tolong dong ini foto saya, terus tolong submitin attendance hari ini karena mungkin saya datangnya terlambat gitu. Nah di sini saya coba nyalakan terlebih dahulu untuk liveness-nya. Oke, udah nyala. Nah sekarang ketika ada liveness validation ini, saya mencoba untuk melakukan absensi lagi dengan foto yang sama. Nah ini foto yang diambil juga dari handphone yang lain. Nah, di sini akan ditolak. Ada error di mana please retake the actual selfie, karena sistem sudah mendetek bahwa ini bukan orang beneran nih, ini foto dari kamera atau dari handphone lain, atau misalkan nanti contohnya ada dari saya punya foto fisik yang sudah di-print atau dari KTP, itu semua akan tertolak dengan alasan yang sama, karena ini bukan real human gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Di sini kalau saya coba untuk selfie beneran ya misalnya. Nah, ketika saya coba selfie beneran, maka di sini akan muncul nih di bawahnya face recognition ini ada liveness akurasi. Jadi liveness akurasi ini seberapa akurat sih kalau saya itu benar-benar manusia. Jadi di sini saya didetek oleh AI 92% saya itu adalah manusia yang melakukan selfie tadi. Jadi bukan ini lagi, bukan penipuan lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi kira-kira sebenarnya demonya cukup singkat karena proses live attendance tidak ada yang berubah. Cuma kita memiliki tambahan atau validasi tambahan di belakang, yaitu liveness validation di belakang, seperti itu. Mungkin untuk slide saya kembalikan ya ke
Oke, oke. Kalau kayak gitu, thank you kok, Kak Yona. Tadi sudah sharing ya dari sisi talenta seperti apa yang bisa kita bantu, dan tadi juga sudah demokan juga terkait dengan sistem liveness validation ini. Nah, mungkin nanti dari Kak Yona bisa sambil lihat-lihat dulu pertanyaannya menjelang kita masuk ke sesi interaktif Q&A. Nanti boleh kita bahas lagi di sesi berikutnya ya, Kak Yona. Oke, thank you. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kita sudah melihat bersama-sama ya dari presentasi dari kedua speaker. Harapannya nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu memang ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut terkait tren HR mungkin atau terkait dengan fitur yang ada di Talenta, juga boleh disampaikan di tab Q&A. Nanti beberapa saat lagi kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum itu aku ingin menginformasikan kalau misalkan pada webinar hari ini nantinya dari tim Talenta juga akan mengirimkan rekaman webinar beserta slide presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh kedua speaker kita, yaitu Kak Lupita dan juga Kak Yonatan. Nah, caranya seperti apa? Jadi Bapak Ibu cukup sampaikan alamat email dan juga nama lengkap, alamat email dan nama lengkap di feedback form yang sudah kami sediakan, yaitu di bit.ly/thr101-fb61. Pastikan nanti Bapak Ibu sudah mengisikan nama lengkap beserta alamat email tanpa adanya kesalahan penulisan ya, karena nantinya itu akan otomatis kami buatkan di sertifikat, dan seluruh keperluan webinar seperti materi dan rekaman akan kami kirim ke alamat email yang sudah dituliskan di feedback form tersebut. Pastikan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan evaluasi atau masukan lainnya terkait dengan teknis webinar ataupun ketertarikan terhadap fitur di Talenta ya, khususnya liveness validation. Kalau dari Bapak Ibu ingin diskusi dulu lebih lanjut dengan tim Talenta, itu juga bisa disampaikan di feedback form. Silakan kami tunggu feedback-nya ya Bapak Ibu. Nanti untuk giveaway juga akan kami undi dari nama-nama yang sudah masuk di feedback form. Boleh di next? Nanti rekanku Mutia juga akan bantu share linknya di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk langsung klik linknya. Nah, ini adalah informasi terkait dengan giveaway, seperti yang aku infokan lagi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tertarik mengikuti giveaway, nanti bisa kami undi namanya di Wheel of Name seperti pada gambar. Nanti hanya kepada 3 nama terpilih, dan juga yang bisa mengkonfirmasi kehadirannya dengan menyalakan mikrofon, yang akan kami kirimkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Jadi silakan Bapak Ibu bisa diisi linknya yang sudah di-share barusan oleh rekanku Mutia di kolom chat ya. Boleh di next? Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi interaktif Q&A. Nah, di sini nanti aku akan undang lagi ya Kak Lupita dan Ko Yonatan untuk menyalakan kameranya. Jadi mungkin kita bisa jawab satu persatu dari pertanyaan yang sudah masuk. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama bisa dibantu jawab dari Kak Yonatan ya. Ini terkait dengan liveness validation nih, Kak Yonatan. Jadi ada yang bertanya. Nah, oke. Sebentar, aku coba pilih ya pertanyaannya. Oke, mungkin kita bisa coba mulai dari pertanyaan pertama. Ini dari Bapak Muhammad Melvin. Mungkin nanti setelah aku bacakan pertanyaannya, aku akan invite juga Pak Muhammad Melvin untuk bisa menyalakan mikrofon. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan ya Pak Melvin. Jadi pertanyaan seperti ini, Kak Yonatan. Saya ingin bertanya terkait topik yang dibicarakan mengenai work from anywhere. Mungkin bisa dijelaskan untuk menu di Talenta yang dapat mengcover karyawan yang sedang work from anywhere, dan kebetulan banyak karyawan kami yang melakukan hybrid working, yaitu work from office dan juga work from anywhere. Nah, mungkin tadi sebenarnya dari Kak Yonatan sudah menjelaskan ya fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan, tapi aku mau coba invite ya Pak Melvinnya, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Halo, Pak Melvin, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, di aku sudah terdengar, tapi masih sedikit, masih sangat kecil, Pak, suaranya. Bisa di follow up? Halo, Pak Melvin? Sudah bisa diulangi lagi, Pak, untuk pertanyaannya?
Oke, mungkin sembari menunggu Pak Melvin, dari Kak Yonatan bisa di recap dulu nggak nih kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan gitu ya? Mungkin terlebih lagi untuk attendance nih Kak Yonatan yang bisa dibantu sama Talenta. Mungkin bisa diinfokan lagi ya Kak Yonatan? Oke, ya tadi jadi untuk menjawab pertanyaannya terkait dengan bagaimana kalau misalkan kita punya kebijakan untuk misalkan working from anywhere gitu ya. Jadi saat ini kita bisa melakukan setting itu di halaman mobile attendance setting. Kita coba sambil share screen kali ya, biar terbayang. Boleh. Oke, nah jadi ini ada halaman mobile attendance setting yang bisa diakses sama teman-teman tim ini ya, dari HR. Itu bisa masuknya dari halaman attendance, lalu kita bisa ke location. Nah, sebenarnya di halaman ini kita bisa melihat dulu nih, misalkan employee siapa itu, misalkan ada employee 29 Jun, itu dia location settingnya di set di mana. Nah, ini kita bisa tahu nih sekarang dia ada settingan yang mana. Mungkin karena tempat atau location settingnya ada cukup banyak nih di perusahaan Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya nanti bisa masuk ke halaman setting. Nanti di sini misalnya kita bisa lihat nih, oh kalau misalkan di Mid Plaza ini saya punya 2 location. Nah, berarti ini artinya saya bisa absen di 2 tempat nih, misalkan di kantor HQ yang pertama atau kantor HQ yang kedua. Tapi kalau misalkan saya mau bikin lagi nih location yang fleksibel ketika misalkan karyawannya nanti sedang melakukan istilahnya work from anywhere, maka settingan yang perlu diubah adalah settingan yang ini. Kita bisa rubah ke fleksibel, di mana nanti employee yang assign di dalam location setting ini adalah mereka bisa absen dimanapun mereka sedang ada gitu, atau mereka mau bekerja di mana gitu. Tapi nanti ketika mereka istilahnya perlu ke kantor lagi, berarti tinggal bikin satu settingan lagi dan di-assign ke settingan yang ada location-nya. Kira-kira seperti itu. Halo, Oke. bisa dengar? Ya, Bisa dengar? sekarang sudah lebih jelas Pak Melvin. Ya, ya mungkin saya ingin bertanya terkait ya seperti live attendant tadi ya. Ya, Boleh. Pak Yonatan ya. Jadi sebenarnya gini, untuk karyawan kami ini banyak karyawan yang melakukan work from anywhere. Jadi untuk karyawan kami ini memang tempat bekerjanya kadang itu tidak berada di satu tempat. Jadi pindah untuk beberapa minggu ini pindah ke sini, terus pindah ke lain, misal pindah ke luar Jawa atau ke manapun. Jadi untuk attendant itu dari kami pasti ada request attendant di situ. Jadi semisal karyawan kami absen di lokasi yang di luar radius dari lokasi kita. Jadi sering kita itu melakukan approve attendant dari mereka. Jadi banyak sekali approval attendant gitu. Nah, solusinya yang diberikan itu seperti apa untuk live attendant-nya itu ya? I see. Iya, oke, Pak Melvin. Jadi berarti ada, kalau saya coba recap dulu, berarti problemnya lebih ke karyawan ini sebenarnya sudah ditempelkan di location yang misalkan di kantor pusat gitu, tapi ada kebutuhan dia seminggu kerja di luar Jawa seperti itu ya, Pak Melvin. Ya, betul. Jadi absensinya itu tidak ke-record biasanya. Nah, jadi untuk penilaian dari kita, absensi yang dari karyawan itu tadi, kita menganggap dia itu tidak absen atau lupa absen, jadi gitu. Nah, monggo dijelaskan. Silakan dijelaskan. I see. Oke, baik Pak. Mungkin saya coba sambil share screen lagi ya Pak. Ya, silakan. Oke. Nah, sebenarnya ada 2 cara Pak. Jadi mungkin tergantung dengan company policy dari Pak Melvin sendiri. Kalau misalkan memang Pak Melvin mengizinkan untuk ya sudah orang-orang tertentu yang mungkin sering keluar Jawa atau mungkin yang kerja memang diperbolehkan untuk work from anywhere, berarti Pak Melvin bisa untuk melakukan bikin aja location setting yang baru nih Pak. Jadi kita bisa create add location setting, lalu kita bisa isi aja namanya, misalkan work from anywhere, sebentar, WFA. Lalu kita bisa set ini sebagai fleksibel, lalu employee yang memang eligible untuk mereka kerja di mana saja, kita bisa pilih. Jadi memang orang-orang tersebut saja yang akan ditentukan di flexible location, seperti itu. Tapi kalau misalkan dari perusahaan Bapak pengen nih kalau misalkan ketika mereka keluar
memang sudah dijadwalkan saja, tapi ketika memang waktunya di kantor, mereka absen di kantor, maka memang saat ini di Talenta kita masih perlu untuk maintain itu secara manual sih Pak. Jadi mungkin tadi seperti 2 employee tadi yang sudah di-assign boleh kerja di mana saja, misalkan bos webinar ini kita tahu nih sejak Senin dia harus kerja di kantor. Nah, kita bisa delete aja Pak. Jadi kita bisa delete employee tersebut dari yang WFA ini, kita simpan terlebih dahulu. Nanti misalkan dia harus kerja di kantor Mid Plaza. Nah, baru kita assign bos webinar ke location yang ini. Jadi mulai Senin besok dia akan harus absen di sini. Begitu. Jadi begitu juga sebaliknya ketika dia mau di work from anywhere, nanti dia bisa dihapus dari sini, lalu disimpan di yang tempat tadi yang fleksibel seperti itu Pak. Mungkin saat ini solusinya di dalam Talenta kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak Yonatan. Ya, cukup jelas dari penjelasan dari Anda. Jadi misal untuk karyawan yang kerjanya di luar, maksudnya tidak di dalam radius kantor, berarti kita itu harus assign manual ya dari location-nya. Apa bisa dibuat di kantor bisa atau di mana location yang selanjutnya juga bisa, itu 2 kali. Jadi untuk settingannya itu kita tetap di location perusahaan itu tetap, tapi kita tambahkan kembali itu bisa. Bisa Pak. Bisa ya. Jadi nggak perlu menghapus atau di setting ulang maksudnya gitu. Jadi kita cukup menambahkan aja sebenarnya, menambahkan aja ya. Betul Pak, bisa. Jadi nantinya tadi seperti yang saya sampaikan, di location settingnya mungkin disimpannya fleksibel, tapi nanti kan kalau kita punya di company setting tuh Pak, di company setting juga kita bisa set lokasinya di mana. Jadi set company atau branch employee tersebut bisa di-setup juga di situ. Jadi nanti lebih fleksibel sih Pak Melvin, seperti itu. Oke, baik. Sementara cukup jelas ya Pak. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Oke, terima kasih Pak Melvin. Semoga Bapak Ibu yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama bisa terjawab juga ya. Thank you juga Kak Yonatan sudah bantu jawab. Nah, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini karena berkaitan juga dengan live attendance gitu ya Kak Yonatan. Mungkin aku sekalian jump in ke pertanyaan berikutnya. Ini juga sebetulnya ada beberapa pertanyaan serupa dari Ibu Dwi PT Talk Indonesia. Nah, jadi mungkin ini terkait dengan GPS gitu ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Kami sudah memakai Talenta, ada kasus di GPS-nya, kami ada 2 lokasi kantor dan pabrik. Tapi setiap karyawan pabrik absen, saya selalu harus approval dulu apabila karyawan itu berada di luar radius, padahal lokasinya masih di area pabrik. Gitu. Nah, ini sebetulnya dibantu jawab juga ya sama Pak Saputro, di mana Pak Saputro juga ikut menanggapi nih kesalahan di GPS handphonenya karyawan mungkin bisa di menu absen lalu ada tanda panah berputar di pojok kanan. Nah mungkin dari Kak Yonatan bisa bantu diinfokan lagi nggak nih mungkin terkait setting tentang GPS atau kemungkinan seperti yang dialami sama Ibu Dwi ini. Boleh Kak Yonatan silakan. Oke, ya, thank you Bu Dwi untuk pertanyaannya. Jadi betul, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Saputro juga bahwa memang ada juga faktor dari handphone, karena mungkin spesifikasi handphone kan berbeda-beda, ada yang mungkin GPS-nya bagus, ada yang kurang bagus, jadi memang terkadang juga lokasinya suka tidak akurat, seperti itu. Jadi betul, jadi kalau di live attendance itu ketika kita mau melakukan live attendance, ketika ada halaman Maps, itu di kanan atas benar ada tombol refresh, di mana itu sebenarnya bisa membantu untuk istilahnya handphone-nya itu atau smartphone-nya di-force untuk nge-get location yang lebih akurat saat itu, seperti itu. Nah, tapi ada juga cara kedua, mungkin di location setting yang tadi saya tampilkan, secara radiusnya itu mungkin bisa sedikit dilebarkan lagi, gitu. Jadi mungkin memang kita men-suggest juga untuk setting radius itu tidak terlalu kecil, karena tadi ada hal-hal juga seperti device, faktor-faktor dari device yang mungkin jadi kesulitan juga dari tim kami untuk mendapatkan lokasi yang akurat, sehingga kadang mungkin kita menemukan juga kasus-kasus di setting itu 10 meter, jadi itu kan terlalu kecil sekali, pasti saja sebenarnya di angka 50-100 untuk misalkan dapat angka yang lebih akurat gitu. Jadi ada batas toleransi juga sih di radius yang bisa dirubah juga sih. Gitu. I see, oke. Nah mungkin bisa diinfokan nggak nih Kak
Jonathan, kira-kira suggestion radius dari talenta sendiri, kalau untuk perkantoran biasa berapa, atau kalau untuk pabrik itu berapa? Mungkin ada perbedaan atau gimana yang bisa diinfokan? Oke, sebenarnya kalau untuk in general kita men-suggest itu, di angka 50 itu yang minimalnya kalau bisa. Jadi 50 itu batas bawahnya, tapi memang ada kita juga menemukan kasus-kasus ini perbedaan misalkan, kalau misalkan kantornya itu tingkatnya tinggi gitu, misalnya kita kerja di Jakarta dengan di tower gitu kan, itu kan, gedungnya tinggi. Nah, ketika kita ada di dalam gedung yang tinggi, terkadang memang GPS itu bisa lebih tidak akurat gitu. Jadi mungkin ketika ada di dalam ruangan itu kita bisa kasih toleransi sekitar 20 sampai 30 meter lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita absennya itu misalkan yang nggak terlalu besar di gudang misalkan, kalau di gudang kan ya sudah cukup jelas cuma satu lantai misalnya, atau even di tempat yang lebih terbuka itu kita set di 50 harusnya masih aman, kira-kira seperti itu. Oke, thank you Kak Yonatan, semoga menjawab ya Ibu Dwi dan juga Bapak Ibu lain yang bertanya. Nah, kita coba next ke pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan liveness validation nih. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Gita Adetian. Aku coba bacakan dulu ya. Fitur liveness validation tidak wajib diaktifkan hadir untuk mencegah fraud absensi seperti titik absen atau fake BTS. Tetapi, apakah ada dampak negatif dari absensi fitur liveness validation terhadap salah satu budaya kerja yaitu trust di dalam sebuah perusahaan? Tidakkah ini bisa mengganggu mental health karyawan seperti yang sudah dijelaskan pada sesi 1 dengan Kak Dianing tentang situasi HR saat ini? Apakah sudah pernah diuji cobakan kemudian mendapatkan feedback karyawan dari adanya fitur ini? Nah, terkait hal ini mungkin bisa dijelaskan juga, Kak Yonatan, silakan. Oke, thank you untuk feedback dan pertanyaannya ya. Jadi untuk liveness validation ini, memang kita mencoba untuk menjawab masalah dari perusahaan-perusahaan yang memang mereka strict terhadap absensi dari karyawan. Sehingga memang kita tidak secara default menyalakan liveness validation ini kepada semua company yang ada gitu. Jadi memang kalau kita juga kan punya flexibility dari sisi settingan kita ya, di mana ada juga nih company-company yang bisa setting mereka live attendance itu nggak perlu pakai selfie. Tapi ada juga mungkin yang mereka perlu selfie, tapi nggak perlu pakai face recognition. Tapi ada juga mungkin company yang mereka mewajibkan nih. Jadi kan memang company secara culture kita nggak bisa paksakan ya. Ketika memang perusahaan yang istilahnya memiliki peraturan yang mewajibkan karyawan itu absen di lokasi tertentu, lalu mereka harus selfie untuk istilahnya pengganti fingerprint karena sekarang udah pakai talenta, maka liveness validation ini akan menjadi jawabannya gitu. Jadi mungkin kalau ditanya tadi apakah sudah pernah disurvei terkait dengan karyawan-karyawannya, mungkin itu lebih kita balikin lagi ke sisi company, bagaimana kebijakan company yang akan dibikin, dan kami percaya bahwa kebijakan tersebut sudah disosialisasikan kepada employee-employee yang ada. Kira-kira seperti itu, Anissa. Oke, thank you Kak Yonatan untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau misalkan ada kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut atau terkait dengan aktivasi si liveness validation ini di masing-masing perusahaannya, bisa disampaikan di feedback form juga ya, yang tadi sudah di-share oleh rekanku Mutia di kolom chat. Jadi nanti kalau misalkan memang ada kebutuhan, bisa disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan perusahaan dan bisa didiskusikan lebih lanjut dengan tim talenta ya. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini sebetulnya cukup banyak pertanyaan yang serupa tentang live attendance. Aku coba recap ya. Jadi nanti semoga pertanyaan yang aku pilih sudah cukup mewakili untuk pertanyaan serupa lainnya. Nah, mungkin ini juga karena banyak ditanyakan oleh teman-teman nih, Kak Yonatan, terkait dengan liveness validation. Untuk sistem atau fitur liveness validation ini, kira-kira apakah butuh biaya lebih lanjut atau bagaimana nih sistemnya kalau di talenta? Mungkin bisa diinfokan juga ya. Silakan, Kak Yonatan. I see, oke. Ya, untuk liveness validation ini memang sekarang kita pisahkan dengan feature utama kita. Jadi memang secara istilahnya liveness ini kita jadikan value tambahan dari sisi validasi kita dan dikenakan biaya gitu. Untuk biayanya mungkin nanti untuk teman-teman yang tertarik boleh isi di feedback form ya Anissa. Jadi nanti tim kita akan follow up, lalu nanti akan disampaikan secara presentasi yang lebih detail dan juga untuk detail harganya. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Jadi itu informasinya ya Bapak Ibu. Jadi memang ada additional fee, tapi nanti itu bisa didiskusikan lebih lanjut ya dengan tim talenta detailnya seperti apa, lalu bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu
tertarik untuk berdiskusi dulu, bisa disampaikan di feedback form atau ingin aktivasi juga. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, mungkin karena kita terbatas waktu juga ya, Bapak Ibu, aku coba pilih beberapa pertanyaan terakhir ya. Nah, ini ada pertanyaan dari, oke, sebelumnya aku ingin menginfokan dulu, ini karena ada yang bertanya dari Misa Meru, dari Ibu Hilda Marhandi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai bagian rekrutmen menggunakan talenta. Nah, ini mungkin sekalian informasi juga ya bagi Bapak Ibu yang hadir. Jadi saat ini di Talenta sendiri kami juga sudah provide fitur untuk rekrutmen gitu ya, khusus untuk rekrutmen. Nah, ini sebetulnya juga sudah bisa digunakan, namun memang perlu diskusi lagi yang lebih lanjut dengan tim Talenta. Jadi nantinya di sini juga kita bisa ada assessment test dan juga lain sebagainya untuk fitur rekrutmen. Kalau misalkan dari Bapak Ibu memang ada kebutuhan untuk fitur rekrutmen ini, nanti bisa disampaikan juga di feedback form. Atau nanti bisa chat juga di kolom chat, nanti aku bisa bantu sampaikan ke tim terkait. Jadi itu untuk informasinya ya terkait dengan rekrutmen. Lalu ini juga sama dengan Ibu Krisdianti karena bertanya tentang terkait undangan interview dari talenta. Nah, ini juga sebetulnya bisa didiskusikan pada fitur rekrutmen talenta. Lalu kita coba jawab ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada dari Ibu Isni, dari Agrinesia Raya. Mungkin aku coba bacakan dulu ya, Kak Yonatan. Untuk setting liveness ini, apakah saat pengaturannya menggunakan wajah tanpa aksesoris? Jadi misal kacamata, masker, dan lain sebagainya. Dan apakah saat proses presensinya bisa terdeteksi menggunakan kacamata dan masker? Nah, mungkin terkait ini bisa disampaikan lagi, Kak Yonatan? Oke, ya, thank you pertanyaannya Bu Ismi. Jadi untuk liveness validation ini, basically in general itu kita akan mendeteksi bagian dari dahi, lalu bagian dari alis, lalu juga ada mata, bagian pipi, dan bagian dagu dan hidung, dan mulut. Jadi itu komponen-komponen yang akan dideteksi oleh AI untuk memberi penilaian apakah foto yang diberikan itu adalah makhluk hidup atau bukan. Nah, tadi disampaikan juga bagaimana dengan aksesoris. Nah, jadi untuk aksesoris, memang sekarang ada beberapa aksesoris yang bisa digunakan. Jadi seperti kita menggunakan kacamata, itu sebenarnya masih bisa, walaupun secara akurasi akan menurun sedikit, tapi kita masih kategorikan sebagai manusia. Jadi kita sudah tes beberapa percobaan, jadi memang itu masih lolos dan nggak ada masalah, kecuali penggunaan kacamata hitam, karena itu kan istilahnya matanya benar-benar tertutup, itu akan jadi masalah. Lalu mungkin tambahan juga untuk teman-teman yang menggunakan hijab, juga itu sebenarnya tidak ada masalah selama tadi ya, untuk bagian dahi itu masih terlihat, jadi itu juga masih bisa diproses. Kira-kira seperti itu sih. Jadi untuk seperti anting atau misalkan ada aksesoris lain, selama masih terlihat dengan jelas komponen-komponen yang tadi, masih bisa dideteksi oleh liveness validation. Oke, nah sebelum kita next ke pertanyaan berikutnya, mungkin aku mau konfirmasi juga ya ke Ibu Isminya, apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau lainnya? Oke, aku coba invite ya. Halo Bu Ismi, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, Halo Ibu. Anissa, ya. Oke, terkait pertanyaannya, apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin di-clarify lebih lanjut, Bu Ismi? Ya, jadi nggak masalah ya kalau misalkan presensinya pakai kacamata atau masker masih bisa kedetek gitu ya, meskipun di akurasinya mungkin ya. Oh ya, kacamata betul bisa. Oh ya, saya lupa jawab tadi ya. Kalau yang masker, sorry, itu sekarang nggak bisa sih. Jadi karena kalau masker kan hidung tertutup, mulut tertutup, dagu tertutup, pipi tertutup. Jadi akan kena tolak sih, seperti itu. Oke, jadi harus kebuka gitu ya maskernya ya minimal ya. Betul, betul. Oke, baik. Noted. Makasih Pak Yona. Dan juga Kak Ya. Anissa. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kembali Bu Ismi. Sehat selalu ya. Nah, semoga tadi Bapak Ibu yang mempertanyakan hal yang sama juga terjawab ya terkait dengan liveness validation ini. Nah, oke, mungkin kita coba next ke satu pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin terkait dengan, aku coba pilih lagi pertanyaannya. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Rianda Regita Cahyani. Ini terkait dengan mungkin terkait dengan fraud absensi gitu ya. Jadi Ibu Rianda ini bertanya, apakah Talenta bisa mengakomodir satu karyawan hanya satu gadget, seperti yang diketahui adanya kecurangan titip absen seperti itu. Nah mungkin terkait hal ini bisa dibantu jelaskan atau mungkin disampaikan insight juga nggak, Pak Yonatan? Silakan. I see. Ya, thank you untuk pertanyaannya.
Untuk saat ini kalau misalkan setting untuk satu employee, satu device, itu memang kita masih belum bisa. Namun mungkin solusi yang bisa kita tawarkan tadi ya untuk, mungkin di Talenta, Portal gitu. Karena Talenta Portal, itu satu device untuk semua istilahnya untuk semua employee dan bisa langsung pilih aja dari situ dan tidak perlu, ragu untuk masalah titip absen, karena sudah ada, face recognition-nya. Nah, namun untuk satu hal mungkin yang bisa, mungkin sebagai workaround ya saat ini, kalau misalkan mau ada mengecek nih kira-kira ada nggak sih yang coba untuk pakai, device orang lain. Nah, itu sekarang kita bisa cek sebenarnya di halaman attendance activity. Nah, di attendance activity itu ada satu kolom namanya device ID atau device, kalau tidak salah, itu bisa diekspor, nanti kita bisa lihat kalau misalkan ada satu karyawan yang device ID-nya sama, itu artinya berarti mereka menggunakan satu HP yang sama. Mungkin itu bisa teridentifikasi sebagai orang yang mungkin pinjam HP temannya, lalu mereka coba untuk lewat attendance lewat situ. Kira-kira seperti itu, Anissa. Oke, terima kasih Kak Yonatan. Jadi salah satunya mungkin tadi bisa dicoba untuk Talenta Portal juga ya. Tadi kebetulan juga ada pertanyaan terkait gimana solusinya untuk karyawan yang susah sinyal gitu ya. Nah mungkin itu juga bisa karena kalau di Talenta Portal ini kita juga bisa absen via offline dulu gitu ya Kak Yonatan. Nanti bisa ketika sudah terkoneksi dengan internet bisa diupdate dengan sendirinya secara otomatis. Ya, betul. Untuk live attendance juga sebenarnya kita bisa ada offline mode sih. Jadi kalau ada kebutuhan mungkin bisa disampaikan ke tim support ya untuk di-setup. Oke. Oke, kalau gitu thank you Kak Yonatan. Sebentar aku karena di sini ada, tapi semoga suaranya masih clear ya. Jadi thank you Kak Yonatan untuk waktunya. Jadi sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Nah untuk beberapa pertanyaan nanti semoga bisa terwakilkan ya, karena juga sebetulnya banyak pertanyaan yang mirip. Nah next-nya nanti mungkin kalau dari Bapak Ibu ada kebutuhan lebih lanjut sama bisa disampaikan di feedback form. Sekali lagi thank you ya Kak Yonatan dan juga Kak Lutita untuk sharing session-nya pada hari ini. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di event berikutnya ya. Thank you Kak. Oke, nah mungkin sembari kita, mungkin sekarang kita sudah waktunya untuk closing, dan juga seperti yang aku infokan tadi, kita bisa untuk spin nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form ya, untuk kita undi giveaway-nya. Mungkin bisa di switch slide-nya untuk ke screen giveaway. Oke, jadi sudah bisa untuk spin nama-namanya. Nah, aku minta tolong dalam hitungan ketiga bisa di-spin ya. 1, 2, 3. Pastikan nanti bagi nama Bapak Ibu yang terpilih bisa dinyalakan mikrofonnya. Nanti aku akan kasih aksesnya juga untuk bisa konfirmasi kehadiran. Oke, nama pertama atas nama Ibu Endah Winarni. Halo Ibu Endah, bisa dinyalakan mikrofonnya? Suaranya gimana? Halo, oke. Bu Endah boleh perkenalan dulu dari company apa dan domisili di mana? Ya, halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Endah Winarni dari PT Millennium Pharmacon International Tbk. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini dan nanti untuk vouchernya akan aku hubungi lebih lanjut setelah webinar ini ya, Bu Endah via WhatsApp. Terima kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih kembali Ibu. Sehat selalu ya. Oke, nah tadi itu nama pertama. Kita akan coba spin ke nama berikutnya. Silakan boleh di-spin. Oke, atas nama Ibu Reni. Halo, Ibu Reni, bisa dinyalakan mikrofonnya? Oh iya. Oke, halo Ibu, boleh perkenalan dulu dari company apa dan domisili di mana Ibu Reni? Halo, nama saya Reni Rahmawati dari PT Total Cloud Solution, domisili di Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih ya Bu Reni sudah bergabung di webinar hari ini. Semoga nanti bisa diimplementasikan juga ya di perusahaannya.
Dan untuk vouchernya nanti akan aku hubungi lebih lanjut via WhatsApp setelah webinar ini ya, Bu Rini. Oke, makasih. Oke, terima kasih kembali, Bu. Sehat selalu ya. Oke, jadi kita sudah akan spin ke nama berikutnya. Oke, nama berikutnya atas nama Ibu Indah Budayati. Aku coba search Ibu Indah. Oke, sepertinya coba ya kita konfirmasi lagi. Sepertinya Ibu Indah sudah tidak ada di room. Mungkin kita boleh next ke nama berikutnya ya. Boleh tolong di remove dan kita coba spin ke nama berikutnya. Oke, nama berikutnya atas nama Ibu. Aku coba search ya. Halo, selamat siang Ibu. Bisa dinyalakan mikrofonnya, Bu Tati? Halo, selamat siang Bu Tati. Aku hitung mundur ya. 5. Oke. Ya, Halo? halo. Oke, ya sudah terdengar. Boleh Bu perkenalan dulu dari company apa dan domisili di mana? Iya, saya Tatik dari PT Indojaya Sukses Makmur, domisilinya di Jakarta Utara, Penjaringan. Oke, terima kasih ya Bu Tatik sudah bergabung di webinar Talenta hari ini. Nanti untuk vouchernya akan aku hubungi lebih lanjut via WhatsApp ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu, sehat selalu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi saat ini kita sudah berhasil mengundi 3 nama pemenang, nanti akan aku hubungi lebih lanjut. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya dan juga sharingnya dari Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti ada yang bisa diambil dan bisa diimplementasikan di masing-masing perusahaan. Aku berharap Bapak Ibu juga bisa menyampaikan feedback-nya terkait dengan jalannya webinar, agar webinar Talenta bisa semakin baik lagi ke depannya. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan terkait dengan fitur Talenta, khususnya liveness validation, nanti kalau memang ingin aktivasi ataupun berdiskusi lebih lanjut, bisa disampaikan di feedback form. Jika Bapak Ibu tertarik dan setuju, nanti dari tim Talenta akan menghubungi lebih lanjut ya untuk diskusi yang detailnya lagi. Oke, jadi nanti untuk sertifikat, materi, dan rekaman webinar juga akan kami kirimkan ke alamat email yang sudah terdaftar di feedback form. Jadi pastikan tadi tidak ada kesalahan penulisan ya untuk alamat emailnya. Aku mewakili tim Talenta lainnya, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar Talenta berikutnya. Dan selamat sore dan sampai bertemu di webinar berikutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Is this just fantasy?